kemungkinan membentuk Lajismu Universitas. Mungkin saya perkenalkan sedikit Pak Dede Elida ini sebagai bendahara, kemudian Pak Wahyudi sebagai sekretaris, kemudian Pak Iri Hamzah itu sebagai divisi pengembangan, kemudian Pak Khairul Saleh nanti di pengumpulan dan pendistribusian. Mungkin sedikit pengantar dari saya, dari kami, mungkin kami minta arahan atau mungkin masukan atau mungkin pengalaman dari Lajismu UNY karena cara pengelolaan dana itu mungkin yang pertama. Yang kedua, apakah dana ini yang termasuk zakat itu seperti apa? Mungkin yang infak itu seperti apa? Mungkin itu gambaran umum yang mungkin kami ingin ketahui dari Pak Rozikan. Saya kira itu Pak Dede, mungkin tidak memperpanjang ini. Saya rasa mungkin lebih banyak kepada Pak Rozikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Husnul Hidayat atas sambutannya. Itu sedikit dari oleh Bapak Husnul Hidayat. Pada intinya nanti kami ingin belajar seperti pengelolaan apa yang perlu kami terapkan di kampus nanti, terutama sumber pendanaan Lajismu kampus itu seperti apa, itu pengen tahu. Nanti mungkin diskusi ya, Mas Rozi kan disampaikan nanti. Tapi sebelumnya kami waktu dan tempat kami silakan untuk Bapak Rozikan memberikan sedikit pencerahan tentang Lajismu kepada kami-kami yang hadir di sini, terutama untuk pengurus. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Rozikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas Pak Dede? Cukup jelas, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidna ilman warzuqna fahman. Yang kami hormati para asatid dan terutama Al-Fadil Ustadz Husnul Hidayat, Ketua Lajismu Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ya, dan Ustadz Dede, Ustadz Wahyudi, Ustadz Iri, kemudian ada Ustadz Rinaldi, Ustadz Zulmi, Ustadz Yogi, dan Ustadz Deka. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah untuk ngobrol bareng ya. Saya memang kalau untuk berbicara formal saya bukan ahlinya. Saya karena dilahirkan menjadi orang lapangan gitu ya. Jadi mungkin dalam penggunaan bahasanya saya nanti lebih bahasa ngobrol gitu. Dan kemarin juga kami kita semua kemarin sudah ada 50 universitas diundang di PTMA, Lajismu PTMA di Sidoarjo. Mungkin saya memperkenalkan dulu, saya Rozikan. Kalau saya rangkap jabatan, yang pertama saya juga di Badan Pengurus Kantor Layanan sebagai bagian umum, karena kita ada beberapa bagian dan semuanya sudah sepuh gitu ya, dan semuanya sudah tidak bisa ngantor bahasanya begitu. Cuman karena ya biasa kalau di Muhammadiyah begitu ya, ada ketokohan, kemudian yang dulu juga karena kita punya sejarah, mungkin nanti saya akan bercerita. Kemudian selain pengurus di bagian umum, waktu awal saya mendapat SK itu, jadi saya itu sudah dimasukkan SK selama 1 tahun lebih, tapi saya nggak tahu. Nah itu sejarahnya ya. Saya tanya lah, saya bagian umum kerjanya apa? Umum itu berarti semuanya, karena sifatnya umum. Oh ya, karena tadi yang saya dampingi adalah para senior, al-kibar, para guru saya, karena kebetulan saya juga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi walaupun kami sekarang menjadi kolega, maka saya tetap harus
takzim ya kepada guru, akhirnya ya sami'na wa ata'na saja. Alhamdulillah pada malam hari ini saya didampingi dua relawan kami ya. Yang pertama ini ada Mbak Nahnu Nuria, ini sebenarnya staf saya yang sudah berjalan 3 bulan ya. Karena Mbak Nahnu ini mahasiswa yang mengikuti program MBKM dari saudara tua kami ya, Universitas Ahmad Dahlan ya. Kalau kami masih muda UMY ya. Jadi saudara tua kami Universitas Ahmad Dahlan yang menempatkan dua mahasiswanya di Lazismu UMY. Kemudian ini ada relawan kita juga dari Jambi, ini Mas Kukuh Refrianto, ini juga Puja Kusuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera dan balik lagi ke Jawa, sepertinya mengikuti jejak dosennya ya, ikuti jejak masnya saya. Jambinya mana ya Mas Kukuh ya? Saya lupa. Saya Sarolangun, Pak. Oh, Sarolangun ya. Alhamdulillah, mungkin saya sedikit bercerita tentang sejarah Lazismu yang mungkin nanti akan ada sama. Satu-satunya Lazismu yang sudah berdiri lama itu hanya satu. Universitas Lazismu Kantor Layanan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang ketika dulu ada himbauan untuk mendirikan Lazis itu di tahun 2016 atau 17 kalau tidak salah mereka sudah mendirikan sehingga sudah berumur 5-6 tahun. Secara IT mereka jauh lebih dulu ya, jauh lebih dulu. Dan kami Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu punya sejarah. Jadi sebelum Lazismu Kantor Layanan berdiri, kami sudah mempunyai namanya Badan Pengelola Infak Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi Badan Pengelola Infak Kampus. Kemudian di tahun 2019 muncul SK Lazismu UMY 2019. Dan itu termasuk nama saya ada di situ, tapi saya tidak tahu ya, karena dulu ketua umum Lazismunya kan dosen kami, saya asisten beliau ketika menjabat Profesor Hilman Latif yang sekarang menjadi Dirjen Pelaksana Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dan masuk ke 13 nama PP ya. Nah, kemudian diinisiasilah itu. Tapi 1 tahun bisa dikatakan Lazismu yang dibuat itu tidak berjalan. Kemudian di tahun 2020, nah ini keberkahan COVID ya. Rupanya COVID itu membawa keberkahan juga. November 2020 saya dipanggil dan beberapa pengurus lainnya dipanggil oleh rektor dan wakil rektor yang membidangi keuangan tentang pembentukan Lazis. Kalau dulu kami uniknya Ustaz, kami punya 2 SK. SK Lazismu yang pertama kami miliki dari wilayah karena kami di bawah kantor wilayah. Nah, kemudian setelah 2020 itu, di November 2020, kami diundang oleh pimpinan, kemudian dirapatkan bahwa BPI ini harus merger ke Lazismu UMY. Kemudian setelah merger, dikeluarkan SK bahwa seluruh pendanaannya dan pengalihan dana zakat dan infak yang diambil oleh universitas itu masuk seluruhnya ke pengelolaan Lazismu UMY. Nah, itu bentuk keberkahan COVID ya untuk kami. Sehingga karena dulu memang kita BPI itu hanya untuk internal. Saya kira di hampir seluruh kampus Muhammadiyah itu sama ya. Ketika karena mungkin
kita masih berpegang teguh dengan pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah gitu. Maka dulu kampus UMY juga belum sejahtera. Maka kemudian diambil infak itu untuk membantu para tendik ya, tenaga pendidik itu untuk bisa apakah membantu pendidikan anaknya ataukah memang ada yang mungkin keluarganya sakit itu untuk lebih ke support begitu. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok insya Allah terpenuhi. Kemudian di rektor kami yang sekarang Pak Gun itu di tahun 2017 kemudian karena dianggap UMY sudah cukup mapan begitu sehingga menaikkan pendapatan dosen dan karyawan dengan merubah SK gaji. Mungkin sebenarnya kalau disamakan dengan Sumatera juga gajinya sama gitu ya, cuman nilainya berbeda ketika di Sumatera dengan di Jawa gitu. Dan alhamdulillah semenjak itu dianggap terutama karena memang kita dulu fokusnya ke karyawan ya atau tendik kami menyebutnya, itu sudah sejahtera. Kita lihat 3 tahun terakhir sudah sejahtera. Kemudian Pak Rektor menyampaikan berarti karyawan UMY sudah tidak lagi dalam kategori fakir miskin. Nah, kira-kira begitu. Maka dana itu tidak lagi diperuntukkan untuk internal, walaupun dulu juga ada eksternal, tapi kita lebih banyak internal, tapi kita gunakan untuk lebih luas kemaslahatan umat. Jadi latar belakangnya begitu. Maka saya yang ditunjuk menjadi manajer eksekutif ya, sebenarnya kalau dalam tatanan organisasi di kantor di Lazismu Pusat tidak ada istilah kita itu. Ya, tapi karena kemarin di PTMA saya sampaikan kantor atau Lazismu di PTMA akan berbeda nanti dengan KL yang di luar PTMA karena kita akan punya ciri khas tersendiri. Makanya kemarin keluar beberapa rekomendasi termasuk saya yang vokal ya. Jadi ini termasuk udah kemajuan bagi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Sekelas Universitas Muhammadiyah Malang saja itu belum memiliki Lazismu. Ya. Maka ketika kami kemarin dikumpulkan UAD itu sama sebenarnya sejarahnya sama kami. Mereka sudah punya SK Lazismu, cuma tidak punya sumber dana. Karena dananya infaknya masih dikelola oleh universitas. Kemudian saya lebih cerita aja ya, karena ini nanti akan sama nanti endingnya. Ya Ustaz. Ya, setelah kita ketemuan di Umsida itu beberapa KL saya presentasikan karena kami kan sebenarnya baru setahun ya. Cuman dan itu 1 tahun itu kita proses merger. Di tahun 2021 kami bisa mungkin mendeklar bahwa kami belum punya program unggulan, kira-kira begitu ya. Karena tadi masa transisi itu tidak semudah yang kita bayangkan dengan teori kita mengajar di kelas. Ya, karena mungkin ada beberapa kepentingan, ada beberapa yang merasa loh kok diambil alih dan segala macamnya. Dan itu kami proses itu sampai keuangan Lazis itu sepenuhnya dipegang Lazismu UMY itu kami butuh waktu 1,5 tahun. Ya, kenapa? Karena dananya tidak sedikit ketika merger itu, dananya 2,3 miliar. Ya, dan itu bagi yang mungkin dari dulu memegang, saya kira kita cukup paham semua ya. Ketika sudah terlalu lama mengendalikan itu kan ada rasa mungkin memiliki ya, sehingga itu memindahkan itu seolah-olah kayak kita memindahkan besi dari magnet itu, tarik ulur gitu. Jadi kami resmi memegang keuangan Lazismu, kami juga melaksanakan operasional sebenarnya di 2021, tapi kas kami tidak memegang itu di bulan Juni 2022. Jadi saya sampaikan 1,5 tahun kami berproses itu. Nah, maka di audit 2021 kami tetap ikut ya, walaupun secara pelaporan juga masih banyak sana sini kekurangan, tapi kita coba untuk berani gitu.
Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu apakah kita bisa atau tidak, atau salah atau tidak. Nah, kita coba berani, nah kami tinggal menunggu hasil. Nah, insya Allah di tahun 2022 ini kami akan jauh lebih baik, mudah-mudahan ya. Karena kami per hari ini, kami tahu dana kami itu berapa. Penyaluran nanti berapa. Gitu. Kemudian nanti saya akan tampilkan PPT. Tapi saya kira itu sejarah penting. Ya. Maka kemarin dari Lazis Muhammad Dahlan berkunjung resmi ke sini dan menyampaikan kami minta didampingin. Kebetulan saya mengajukan pengabdian di 2 kantor Lazismu yang mengajukan surat resmi pendampingan. Saya sampaikan insya Allah kita akan dampingin. Tapi syaratnya satu, harus punya kantor dulu. Karena kalau tidak punya kantor kita bingung mau dampingin, ketemuannya di mana gitu. Nah, maka kita minta harus punya kantor dulu. Masalahnya nanti ada yang nungguin atau tidak tiap hari itu nanti bahasanya. Karena kalau sudah ada kantor, mau nggak mau kita akan rapat ya di kantor, ketemuan ya kita paksa di kantor, sehingga aktivitas kantor itu hidup. Jadi poin pertama memang kantor. Nah, kami kantornya tetap di dalam kampus dan ya alhamdulillah kami kantornya agak cukup lumayan ya. Kira-kira berapa ya ini ya? Mungkin 20 kali 10 mungkin ini ya, karena kita punya 2 rumah. Tapi saya sampaikan Wade tidak punya gitu, kita yang penting ada bisa 2 meja saja. Ya, satu nanti meja pelayanan keuangannya, yang satu meja pelayanan untuk mungkin operasional gitu ya. Alhamdulillah Wade udah berdiri, kemarin sudah mengkomunikasikan saya sampaikan insya Allah nanti pertengahan Desember saya akan ke sana. Dan tentunya Ustadz jangan patah semangat, lika-likunya Lazismu tidak sesuai dengan kita mengajar. Ya. Kebetulan saya juga diamanahi untuk mengajar filantropi Islam. Ada beberapa yang ya kadang kita perlu menyesuaikan, terutama apalagi masalah ikhtilafiyah. Ya, karena beberapa tentang pedoman Lazismu juga belum clear dan kemarin diakui dan mudah-mudahan kita semua memang sedikit banyak mengetahui tentang Lazismu itu. Karena beberapa PTMA tadi ketokohan, ya, nah itu yang susah itu ya. Ya, apalagi dari dulu kayak gini, ya itu lebih susah lagi. Pokoknya kalau Wong Jawa istilahnya pokoknya, itu udah senjata akhir itu ya. Itu udah susah. Mungkin saya akan sedikit berbagi ya tentang pengalaman Lazismu UMY ketika berdiri itu. Oke. Yang pertama Ustadz, alhamdulillah tadi struktur sudah ada ya. Struktur ini sebenarnya digunakan untuk di pusat. Ya, tidak digunakan untuk kantor layanan. Karena sejatinya kantor layanan itu tidak boleh mentasyarruhkan ZIS. Hanya boleh menghimpun saja. Begitu aturannya. Tapi saya sampaikan, se-Indonesia kantor Lazis, kantor layanan Lazismu sekarang melanggar aturan itu. Ya, karena kita juga menyalurkan. Dan itu dimaklumi oleh pusat, ya nggak apa-apa. Karena dulu nggak boleh menyalurkan, KL itu bukan sekelas PTMA. Mungkin ranting atau cabang yang dananya nggak seberapa. Gitu. Nah ketika masuk di PTMA itu akan menjadi, bahkan kita itu setelah wilayah itu malah kantor layanan ya daripada kantor daerah. Nah, makanya kemarin di raker itu saya sampaikan rakor itu jangan perlakukan kami sama dengan KL yang lain. Ya, karena kita berbeda, karakteristiknya juga akan berbeda dan kemarin disampaikan karena sekarang PTMA itu sudah berdiri semua, maka kemarin muncul rekomendasi bahwa kantor layanan yang di bawah PTMA nanti akan diangkat untuk sekelas wilayah atau daerah. Ya, karena kalau tidak dilema, ya terutama kami dananya yang cukup besar itu kan Muhammadiyah Jakarta dan Jogja kemudian Umsida. Itu. Ya, jadi
Nah, tapi di kami tetap punya ini. Dewan Syariah kami punya, ya, yang memang pakarnya di bidang hukum Islam dan kira-kira kiainya UMY lah gitu. Kemudian badan pengurus kami, termasuk saya ini, kami badan pengurus. Badan pengawas kami itu pimpinan universitas. Karena yang kami kelola adalah dana universitas. Maka kami wajib mengikuti audit, ya. Disitulah bentuk transparansi atau trust universitas kepada kami. Maka kita paksa kemarin untuk audit dan saya menyampaikan ya baru pertama itu biasa lah, kurang sana kurang sini, bahkan kita belum ngerti aturan auditnya lazismu seperti apa gitu. Tapi kita udah coba. Kemudian Ustadz, ini yang paling penting dalam apa namanya lazismu ya, kita harus punya pedoman Ustadz. Ya, kami dulu punya pedoman tapi belum mencakup semua. Nah, ini Mbak Nahnu nanti yang akan insya Allah dalam 1 bulan ke depan akan menyusun ini. Beberapa kita sudah ada. Kalau kita dulu yang baru ada itu SOP. Jadi semua produk kami itu apakah fundraising, ataukah pentasyarufan, apakah publikasi kami atau administrasi kami, semuanya ada SOP-nya dan alurnya. Kalau SOP kami dari dulu udah punya. Ya, tapi dalam disatukan dalam bentuk pedoman kita belum. Saya punya sekitar 15 SOP. Ya, 15 SOP untuk menjalankan ini. Jadi kita akan mengikuti itu. Ya tadi walaupun kita sebelum sepenuhnya ya, karena kita juga sama-sama belajar, tapi setidaknya ada ya Google Map lah ya, walaupun Google Map kadang sedikit ngasarin gitu lah ya, kira-kira gitu. Ya, kita kira-kira ya pakai Google Map itu. Kemudian pembagian job desk. Nah, job desk ini sebenarnya saya lebih ke sini Ustaz, job desk-nya. Dewan Syariah itu ngapain? Badan pengurus itu ngapain? Karena nanti badan pengurus itu bisa tumpang tindih dengan eksekutif. Kalau kita tidak atur dari awal. Karena mungkin Ustadz semuanya ini dosen semua nggih, Ustadz nggih. Ya, nggih benar. Apa? Tidak mudah bagi dosen itu untuk mengelola full. Ya, tidak mudah. Dulu sebelum saya menjadi eksekutif itu saya juga menjabat di universitas, di kemahasiswaan, di tingkat universitas, maka saya tidak bisa full dan saya tidak menerima untuk menjadi eksekutif. Kemudian setelah selesai, saya menolak untuk diperpanjang, saya mencobalah berkhidmat untuk umat gitu. Nah, saya kemudian diangkat menjadi eksekutif. Nah, ini kewenangan badan pengurus dan eksekutif harus clear. Kalau tidak, nanti eksekutif ini hanya sebagai bayangan saja. Dia tidak akan bisa mengembangkan kantor, padahal pengurus sendiri ketika diminta untuk rapat itu susahnya luar biasa. Nanti yang ngajar lah, mungkin Ustadz Didik juga punya kegiatan di lembaga lain ya. Kemudian Ustadz Husnul juga itu menyatukan untuk duduk bareng itu aja masih susah. Makanya kemudian saya mengajukan syarat badan pengurus, kami setiap bulan akan melaporkan kegiatan kami ke badan pengurus. Silakan evaluasi kami tiap bulan. Apakah dari fundraising? Nah, tapi nanti ada kewenangan-kewenangan yang memang harus di badan pengurus. Ya, contoh, mamanya mengeluarkan anggaran besar. Nah, kami batasi berapa sih yang levelnya di kami, berapa yang kemudian harus dirapatkan dengan pengurus. Ya, jadi tidak setiap mencairkan dana atau setiap buat program itu harus rapat dengan pengurus. Nah, kalau kayak gitu kita nggak bisa jalan, itu pengalaman kami ya. Ya, apalagi pengurus UMY itu semuanya adalah pengurus pusat. Ya, ketua pengurusnya Lazismu UMY adalah wakil sekretaris Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Yang di UMY aja seminggu mungkin cuma sehari atau 2 hari. Lainnya itu entah keliling Indonesia. Nah, itu ketika dulu kami mengikuti struktur organisasi badan pengurus harus terlibat di semua aspek. Kami vakum dalam tanda kutip ya, vakum. Kami nggak bisa berkegiatan karena pengurus harus rapat. Apalagi kalau rapat 1 atau 2 nggak bisa karena apa? Harus quorum. Nah, ini kadang aturan itu kita buat sendiri karena kita belum mengerti modelnya sehingga menyusahkan kita sendiri.
Nah, nanti saya kira nanti karakteristik itu di setiap kampus kan berbeda, tapi gambarannya di UMY begitu. Nah, dari semua pengurus, mungkin Ustadz Husnil, Ustadz Dede, dan lainnya tadi pengurus, siapa yang akan merangkap eksekutif, atau eksekutif akan diambilkan dari luar alumni, monggo saja. Karena kalau eksekutif harus tiap hari kantor dan menentukan semua kebijakan kantor harian. Ya, supaya tadi kantornya bisa jalan. Oke, itu ya gambarannya ya. Kalau badan pengawas, kami selagi karena kebetulan saya itu mengajar filantropi ya, jadi kami setiap hari Senin seminggu sekali itu badan pengawas kami ke kantor. Datang, nah kami akan konsultasi apa? Walaupun tidak setiap ke kantor kami konsultasi. Tapi ada beberapa hal kemarin yang contoh sampai di pusat aja tidak clear. Contoh, apakah dana yang sudah dizakati tahun ini, tahun depan itu masih sampai pada nisabnya? Tentu haulnya juga sampai ya. Apakah tahun depan masih harus dizakati? Itu sampai pimpinan pusat Dewan Syariahnya pun tidak bisa memberikan ketegasan. Karena itu masalah ikhtilafiyah dan belum diputuskan di Muhammadiyah. Nah, kemudian kami dari pimpinan pusat hanya memberikan kalau pendapatnya si A seperti ini, si B seperti ini. Nah, terus saya harus ngambil yang mana? Ya monggo saja mau yang mana. Nah, itu kan kami nanti akan menjadi masalah. Maka kalau yang seperti itu kami tanyakan langsung. Dewan Syariah, saya pertimbangannya begini-begini. Dewan Syariah UMY menyarankan yang mana? Dan itu kami tanyakan resmi. Karena ada beberapa yang memang tidak selesai di pusat. Kemudian dokumentasi. Okay. Alur kerja tadi Ustaz. Kita menetapkan siapa fundraising. Seperti apa alur kerjanya fundraising? Ya. Atau pentasyarufan. Alurnya seperti apa? Proposal masuk, kemudian seperti apa? Dibahas dulu di tim pentasyarufan. Setelah nanti dibahas, harus dipresentasikan ke saya sebagai manajer eksekutif. Jadi relawan kami itu tidak hanya pelaksana, tapi kita minta untuk belajar dan menganalisa. Sehingga nanti ketika mereka selesai menjadi relawan, mereka akan dipakai di luar itu sudah siap. Gitu. Ketika mereka menganalisa, dipresentasikan ke saya, baru kami akan putuskan. Mana yang bisa diputuskan di level eksekutif, mana yang memang harus diputuskan di level badan pengurus. Nah, kalau yang bisa diputuskan di kami, maka itu bisa kami langsung eksekusi dan kami laksanakan. Dan semuanya harus terdokumentasi. Rapatnya siapa yang hadir, keputusannya apa, notulensinya, dan itu ditandatangani. Kayak berita acara lah ya, itu harus ada. Karena kalau tidak, nanti bisa bahaya. Bisa saling menganulir. Gitu. Ya, namanya manusia mungkin terkhilaf gitu ya, bukan masalah kita seudon, tapi mungkin kita lupa atau mungkin terkhilaf ketika ada hitam di atas putih, semuanya insya Allah semuanya akan terjaga. Kemudian keuangan. Nah, ini tadi Ustadz ada pertanyaan tadi ya, sumbernya dari mana? Semua lazismu PTMA ya berharapnya ya, walaupun belum semua terlaksana, berharapnya ada sumber langsung dari kampus. Dan itu di PTMA belum berseragam, belum terseragam. Ya. Tapi sumber lazismu PTMA itu kalau kami sumber besarnya adalah internal sekarang. Semua dosen dan karyawan UMY gaji bulanannya itu dipotong 2,5%. Ya. Dari gaji bruto. Ya, kalau dari gaji neto, insya Allah banyak yang tidak bisa dipotong. Nah, kira-kira begitu ya. Karena nanti di slip gajinya ada lagi, oh ini bank ini sekian, bank ini sekian. Nah, akhirnya nggak bisa. Maka yang dipotong adalah bruto, tapi tidak bruto murni ya. Nanti yang potongan-potongan wajib kayak umpamanya BPJS itu kan udah wajib. Itu sudah dipotong itu dulu. Nah, yang kalau kayak angsuran ya kayak saya gitu kan masih memulai ya di dunia kampus itu ya SK kita sekolahkan ke bank mana gitu kan.
sekolahin lagi kemana. Nah itu belum termasuk potongan itu. Nah, kalau udah dipasuk potongan itu ya nggak dapat infak kita nanti kan. Jadi sumbernya adalah sumber potongan dari gaji karyawan. Besarannya 2,5%. Disebutnya apa? Macam-macam. Ada yang di Umsida menyebutnya zakat. Kami tidak mau zakat, kami menyebutnya infak. Karena zakat harus sesuai haul dan nisabnya. Kalau kami dengan Dewan Syariah memutuskan ini adalah infak, ya infak wajib kira-kira begitu ya. Ya kan boleh ya dalam infak itu di lembaga itu kan pimpinan bisa dalam aturannya boleh seperti itu. Ya besarannya juga ditentukan. Nah, tapi di Dewan Syariah Pusat itu juga belum clear ketika kita tanya baiknya zakat atau infak. Karena kalau zakat belum sampai nisab. Jawabannya juga tidak tegas. Ya zakat tidak apa-apa karena zakat kalaupun belum sampai kita tetap zakat itu jauh lebih utama. Tapi masalahnya tidak bisa begitu bagi kami karena kita potong gaji harus tegas aturannya apa. Kita udah putuskan 2,5%. Karena nanti akan berkaitan dengan pentasyarufannya. Nah, kalau kami itu adalah infak. Ya, karena kalau zakat nanti tadi Ustaz pentasyarufannya kita yang agak sulit. Ya, karena kalau zakat kan sudah saklek ya dengan 8 asnaf itu sebagai mustahiknya. Jadi sumber utamanya itu Ustaz. Kalau enggak dari kampus enggak bisa. Karena nanti Ustadz keluar, umpamanya nyari fundraising keluar. Itu akan jadi masalah lagi dengan lazismu yang ada di luar kampus. Dan itu kami rasakan. UMY sudah besar, ngapain lagi kok nyari fundraisingnya keluar? Oh, masalah lagi kan? Nah, maka kami tidak mau berpanjang konflik, ya sudah kami dalam saja. Kemudian kami improve dengan kegiatan. Nah, kalau dengan kegiatan itu mereka tidak bisa komplain. Nah, nanti ada insya Allah di bawah selanjutnya improve kami. Kemudian dalam keuangannya, kas harian itu harus clear. Karena ini nanti yang akan mengukur dana amil itu berapa, dana infak berapa, dana zakat berapa. Nanti Ustadz, kalau sudah benar-benar jalan, nanti di aplikasinya saya kasih. Saya juga dapat dari wilayah di pusat. Jadi dari awal sudah mulai. Nanti mungkin Mbak Nahnu bisa memandu ya. Karena Mbak Nahnu ini yang dari UAD ini memang prodinya akuntansi dan kita minta menyiapkan audit. Satu-satunya lazismu di DIY yang sudah siap adanya sekarang di audit cuman kami. Karena kita siapkan dari awal. Ya, jadi kalau yang lain menyiapkannya setelah tahun selesai baru nyusun audit. Kalau saya kemarin saya instruksikan ke Mbak Nahnu dan Mbak Ajeng satunya lagi itu, saya mau audit itu kapanpun di audit kita siap. Jadi tidak ada persiapan lama. Kemudian fundraising harian harus jelas dipantau. Ya, saya fundraisingnya datanya saya lupa enggak memasukkan di sini. Kas harian menyusulkan laporan per pilar. Jadi lazismu itu Ustaz ada 6 pilar. Ya, nanti bisa dicek di webnya Lazismu Pusat atau di Lazismu UMY sepertinya juga sudah ada. Tapi website kami sekarang lagi vakum. Karena kebetulan staf kami kemarin mendadak orang tuanya kecelakaan dan dia pulang ya, jadi belum sempat kami mencari ganti tapi sudah pulang duluan. Ya, jadi laporan per pilar. Nanti saya tampilkan laporannya per pilarnya seperti apa. Nah, ini contoh laporan kami. Saldo kami per 31 Desember 2020 itu zakatnya berapa, infaknya berapa. Dan ini kami tidak tahu dulu berapa dana amilnya. Nah, kemudian fundraising kami, nah ini alhamdulillah di tahun 2021 pendapatan zakat kami kita meningkat setelah menjadi lazismu. Pendapatan zakat kami 118 juta. Alhamdulillah di tahun 2002 ini per November dana zakat kami itu sudah 138 juta. Dana zakat. Ya. Kalau dana zakat itu murni kita mencari. Ya, tidak ada yang dana zakat yang memang diwajibkan dari kampus, enggak ada. Kami mencari. Kemudian pendapatan infak kami
itu 1,592 miliar. Ya, anggaplah 1,6 miliar gitu ya. Nah, yang dari kampus itu tahun 2021 kami mendapatkan sekitar 1,1. Selebihnya 500 juta itu adalah hasil dari kantor lazismu kita. Walaupun kita mencarinya dari kampus. Jadi kalau bahasa saya begini, kalau yang berasal dari kampus itu sudah otomatis. Ya, per bulan kami dapat berapa itu sudah otomatis. Walaupun setiap bulan berbeda, karena setiap bulan gajinya pegawai juga ada yang beda-beda ya. Tapi itu sudah otomatis ya. Kira-kira kami dapat per bulan itu ya 80 sampai 100 juta. Selain itu kami harus mencari. Jadi anggaplah 1 sampai 1,2 miliar yang dari kampus itu, selebihnya itu ya kami yang mencari dari berbagai program dan kegiatan. Oke, ini ini Ustadz, kalau yang dari kampus kita nggak usah bahas ya, karena memang sudah diputuskan dengan SK Rektor. Nah, ini yang kemudian kita improve dari beberapa kegiatan. Zakat fitrah, ya, karena kami berdirinya online, kami belum bisa banyak. Ya, target saya dan tim di rapat di tahun 2022 mahasiswa UMY itu 22.000 mahasiswa UMY. Kami targetkan 50% harus bayar zakat ke lazis UMY dengan segala macam bentuk promosi dan provokasi. Nah, kalau zakat di Jogja minimal itu kalau per anak itu kan per kepala itu kan 35.000, anggaplah begitu ya. Kalau saya bisa 10.000, maka zakat fitrah mahasiswa UMY saja yang akan masuk ke kantor UMY itu 350 juta. Jadi ketika kita buat program, kita harus analisa ini Ustaz. Potensinya seperti apa, proyeksinya seperti apa, nanti kira-kira realitanya seperti apa. Jadi kita analisa, kenapa kok kita targetkan segini? Kenapa kok kamu menolak? Nah, jadi kita rapatnya rapat besar itu. Kita rapatnya rapat besar. Makanya relawan kami kita minta untuk ikut menganalisa kenapa kamu sebagai mahasiswa kok pandangannya seperti apa. Kemudian di zakat mal, nah ini dari dosen, dari masyarakat luar yang percaya dengan kami. Makanya tadi Ustadz dokumentasi. Kalau bahasa Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, guyonannya begitu. Kalau lembaga mentasyarufkan dana, itu hukumnya ria dipublikasikan itu namanya ria masyru', ria yang disyariatkan. Kenapa? Karena menjaga trust. Ya, kalau enggak gitu orang enggak percaya. Kenapa orang percaya? Karena kita mempublikasikan ini laporan kami. Ya, setiap siapapun yang nanya bisa, masalah keuangan kami bisa begitu. Fidyah. Nah, kami mencoba mendata tendik dan dosen UMY yang hamil. Nah, ini agak sedikit unik nih Ustaz. Yang bisa kami deteksi itu yang hamil tua. Makanya kita flyer itu kita sebar di grup dosen. Kalau mahasiswa kan jarang ya yang hamil ya. Nah, jadi target kami Fidyah itu ya dosen dan karyawan atau istrinya dosen dan istrinya karyawan. Target kamu di situ. Nah, di Ramadan kemarin saya kalau tidak salah dapat 16. Sekitar 16 orang hamil. Kan kalau orang hamil nggak bisa ditargetkan juga ya. Nanti pokoknya UMY harus hamil sekian orang, kan tidak bisa juga. Tapi kita memang bergerilya mencari itu. Walaupun kami tidak buka pengumuman ya yang hamil silakan lapor, tidak juga. Kemudian, nah ini tadi infak rutin UMY yang kami sebut, itu infak rutin itu adalah infak yang memang rutin kami dapatkan. Kemudian kami membuka infak celengan dan kotak infak ini Ustaz. Ini sumber dana ini penting. Untuk siapa? Dosen dan karyawan UMY. Alhamdulillah kami sekarang sudah menyebar ya kita mulai nyebar itu Oktober ya akhir September atau
mulai, kemudian di awal November kami berhasil menyebarkan celengan itu 2.450. Ini sebagai bahan uji coba kami. Kenapa? Sebelum kami sebarkan 2.450, ya kami itu sebenarnya sudah nyebar dulu 250. Sebagai apa? Nah, kira-kira kalau kita dalam riset itu ya uji validitas lah ya. Atau uji reliabilitasnya kita coba sebar kuesioner sedikit, kita coba juga sebar celengan. Dari celengan yang kita ambil rata-rata, saya berbicara rata-rata, tidak percelengan karena jumlahnya rata-rata kemarin itu karena banyak yang dosen, pegawai dan mahasiswa yang sudah apa namanya lama di sini gitu ya. Itu kita bisa percelengan itu 35.000. Nah, tadi sore saya cek data ke relawan kami, berapa celengan yang sudah diambil 1 bulan ini, karena kita belum bisa semua. Sudah 500 sekian celengan. Berapa jumlah uangnya? 15 juta, Pak. Berapa rata-rata percelengan itu? Percelengan berarti 25.000, Pak. Kalau saya 25.000 per celengan dan 2.500 celengan saya itu di bulan Desember ini terambil semua, maka per bulan saya bisa mendapatkan 62.500 per bulan. Jadi kita juga analisis, walaupun saya yakin tidak semuanya balik ya. Tidak semuanya bukan mungkin balik, tapi minimal saya targetkan 80% celengan itu harus terambil. Nah, kenapa kok turun rata-ratanya awalnya 35-25? Karena celengan yang baru 2.000 celengan itu kami targetkan untuk maba. Ya kalau maba belum ngerti uang receh dikumpulin apa gitu kan. Sudah, karena kami juga sambil memberikan edukasi. Kemudian infak stan. Ya ini kalau ada acara kita buka stan, nanti ada yang infak begitu. Infak program. Ada, kita mau membuat program beasiswa mentari paket school kit umpamanya gitu, beliin buku tas segala macam, kita up flyernya per paket 10.000, ada yang nyumbang saya 100.000, ada yang nyumbang saya 2 paket transfer, saya 1 paket transfer. Infak program takjil dan Jumat berkah ini ya yang baru, Jumat berkah dan takjil. Setiap Senin Kamis kami menyediakan 50 untuk takjil puasa sunnah Senin dan Kamis. Dan setiap hari Jumat, nah ini kan trennya di Jawa sekarang, kami menyiapkan, mungkin kalau Ustadz semuanya pernah ke Jawa ya, kami menyediakan 500 porsi nasi kucing. Nah, nasi kucingnya yang di angkringan itu ya, yang nasinya bungkusannya kecil-kecil itu per A-nya 2.000. Maka kami sediakan per hari Jumat itu 500. Dari situlah kita jual. Ada yang saya beli mahasiswa, saya infak mamanya berapa nasi kucing, 10.000 5 nasi kucing, kan mereka juga makan sendiri tapi dapat nilai plus, mereka infak dapat pahalanya, mereka makan juga dapat berkahnya. Nah kira-kira begitu. Jadi kalau di Lazis dalam fundraising itu memang harus provokatif, bisa. Ya, jadi yang mahasiswa suka demo itu kita jadikan bagian fundraising. Nah kira-kira gitu ya. Kemudian infak donatur tetap, kita ada beberapa donatur tetap yang 2 minggu sekali infak ke kita sekian. Infak kebencanaan kayak sekarang, ya seperti sekarang. Alhamdulillah UMY itu per hari ini tadi saya mendapat laporan itu sudah sekitar 40 juta. Tapi kalau ini kita tidak bisa kelola karena memang kita salurkan ke kebencanaan ya. Kemudian sedekah refund ini kemarin sudah disiapkan proposalnya, kita analisa kenapa kok gini. Kita sudah infak refund itu kalau Ustadz semua mungkin pernah belanja ini tanpa saya nyebut merek, bukan promosi ya, ke Indomaret, Alfamart begitu ya. Apalagi terutama kalau di Sumatera uang Rp500 atau Rp1.000 yang receh itu kan tidak laku. Ya. Nah itu saya belajar dari Lazismu Pusat, Ustadz. Lazismu Pusat itu bekerja sama dengan Alfamart. Kalau Ustadz belanja itu kan mesti ditawarin ya,
boleh ini sisanya untuk donasi begitu ya. Dulu kan isunya donasinya untuk non-muslim atau untuk kristenisasi gitu ya. Sekarang sudah tidak, mereka harus menyampaikan untuk siapanya dan itu terrekod. Lazisme pusat itu dari uang recehan saja. Dalam SOP-nya jika di atas 500 itu tidak boleh ditawarkan untuk donasi. Tapi kalau kurang dari 500 itu baru ditawarkan. Karena keuangan Alfamart itu satu bulan itu satu Indonesia itu full menyatu, Alfamart bisa mengumpulkan infak refund pengembalian yang receh itu satu bulan itu 1,1 miliar. Satu bulan Ustaz. Jadi uang receh yang mungkin kita uang receh 200 rupiah, 500 rupiah kececer ya kita ambil ya. Tapi itu luar biasanya. Sama saya membuat infak celengan dan infak refund itu kita analisanya dari situ. Saya kemarin menghitung infak refund dan celengan. Infak celengan itu mahasiswa kami itu 20.000, target saya 10.000 celengan. Kalau 25.000 rata-rata per mahasiswa, 25.000 rata-rata per bulan, dan mereka gak keberatan karena memang isinya receh, Ustaz. Tiap hari kami itu nukerin receh itu ke warung-warung karena mereka senang juga warung jadi tukerin receh ya. Kalau di Jogja kan masih laku ya. Itu sampai di atas 700.000 sampai 1 juta tiap hari nukerin receh-receh. Maka relawan kami itu banyak sampai kayak jenuh menghitung receh gitu. Ya. Dan kalau 10.000 kali 25.000 dari uang receh, maka satu bulan saya insya Allah bisa menghimpun dana 250 juta per bulan. Ya kayak sawit lah ya. Sawit itu kalau satu kan enggak laku Ustaz ya, kebuang enggak ada yang ngambil. Coba brondolan itu pada diambilin, dikumpulin berkarung-karung, jadi duit juga gitu. Nah, prinsipnya dari situ. Ya, jadi ya jika apa sedikit pokoknya istiqomah saja. Orang nyari brondolan itu kan di bawah sawit-sawit gitu kan, dapat 2, 3 ya udah diambilin sambil jalan terus sehari dapat 2 karung, 3 karung gitu. Kemudian infak kurban. Ya, nah kalau kurban kami lebih mendorong infak kurban itu dengan infak ketahanan pangan, Ustaz. Karena kalau di Jogja kurban apa namanya yang langsung itu sudah sisa-sisa. Kadang satu kakak itu dapat 4 kilo, 5 kilo itu kan. Nah kita lebih dorong ke infak pangan. Itu nanti dikirimkan ke pusat. Kemudian kita mendapatkan produknya yang berbentuk kayak sarden, rendangmu namanya. Dipakai rendang. Untuk apa? Itu untuk ketahanan pangan yang kita kirim ke bencana-bencana seperti sekarang di Cianjur itu. Jadi para penyintasnya itu tidak dikasih makan mie yang kemarin heboh. Kalau Muhammadiyah terstruktur, orang lagi susah ya kita kasih makannya yang enak. Rendang, rawon, soto Lamongan, dan macam-macam itu. Sehingga kebermanfaatannya itu lebih meluas. Ini ya fundraising kami. Ya, ini sumber fundraising kami. Nah, pentasyarufan kami mengikuti program ini. Ya, karena ini sudah baku dari pusat. Tinggal kita improve saja pendidikan itu akan masuk ke apa saja. Nah, nanti saya tunjukkan di Lazismu PMI ada. Nah, ini pengeluaran kami, pentasyarufan kami selama ini dari Januari per 16 September. Karena ini bahan presentasi saya dulu di mana namanya di Umsida ya. Jadi ini belum saya edit yang per hari ini. Per 16 September saya sudah mentasyarufkan 1,4 miliar. Tadi saya cek keseluruhan itu kami sudah 2,1 miliar ya Mbak Nahnu ya kalau nggak salah ya. 2,1 miliar. Nah, tentunya laporannya seperti ini Pak. Nah, kemarin tuh kenapa kami itu diminta menjadi percontohan? Karena laporan kami itu detail. Sesuai dengan apa yang diminta pusat. Makanya kami ditugaskan untuk sekarang itu membuat buku pedoman dan SOP itu. Kemarin saya tampilkan SOP saya di Umsida itu semuanya langsung mau ngopi. Saya bilang saya tidak mau di copy sekarang. Saya harus sahkan dulu SOP saya dan ini menjadi hak cipta kami. Nah, kira-kira begitu. Nah sekarang kita ini termasuk Mbak Nahnu yang sedang mencoba menyusun. Kemudian ada kita bentuk tim kemarin. Untuk menyusun itu dalam bentuk nanti buku gitu. Ya, kita akan bagikan atau nanti udah jadi PDF-nya dibagikan nggak masalah.
tapi sudah jelas ini adalah hak cipta siapa. Gitu. Ya kalau di dunia akademik kan begitu Ustaz ya. Nah, kalau enggak nanti rawan gitu. Ya, rawan. Oke, kemudian, nah ini dalam publikasi Ustaz. Template publikasi, saya nggak tahu di Lazismu Muara Bungu sudah punya belum. Ini template publikasi ada dari pusat. Dari buat logo seperti apa, buat gambar seperti apa, buat flyer seperti apa, semuanya ada template-nya. Ya, enggak boleh sesuka hati. Ya, jadi ada seragamnya. Layout kantor seperti apa gitu ya. Kemudian konten sosial media itu seperti apa. Karena sekarang Ustadz, mau tidak mau kita gencarnya bermainnya sosial media. Ya, orang sekarang milenial mainnya sosial media. Kalau di daerah saya di Riau, Instagram belum kenal. Orang kampung ya. Kenalnya apa? Facebook dan Messenger. Nah, udah itu ibu itu pokoknya itu ya. Kemudian konten-konten program. Nanti monggo bisa diikuti IG kita Lazismu MI. Ya, itu ada konten-kontennya kita semua. Dan kita jadwalkan kapan konten itu muncul. Nah, ini saya tampilkan laporan keuangan kami yang per pilar. Nah, kami ini acuan kami untuk meningkatkan fundraising. Kalau fundraisingnya ini belum dikasih ke saya tadi Mbak Nanu ya. Baru apa namanya? Baru fundraising pentasyarufannya saja sebentar. Saya contohkan Ustadz. Nah, ini Ustadz. Ini kami bisa lihat dan kita update tiap hari. Sudah muncul nggih Excel saya nggih? Sudah. Jadi, ini pilar kami tadi. Pilar pendidikan kami kembangkan. Ini sebenarnya ada juga panduannya dari pusat, tapi kami improve juga. Beasiswa Sang Surya itu kan untuk level mahasiswa dan ini segala macamnya ini ada. Jadi kita kelompokkan. Ya, ini bawahnya pilar kesehatan. Kita mau lihat per bulan juga bisa. Ini per bulan ini apa? Oh bulan ini apa saja? Kita ada. Ini yang kemarin kemudian dianggap oh ini menarik begitu. Ini semua Lazismu harus seperti ini begitu. Nah ini sampai pilar bawah. Termasuk operasional kita pun ada ya. Nah operasional pun kita ada. Honorarium berapa, gaji rutin berapa, lembur berapa. Ini contoh laporan kami. Sehingga kalau saya mau tahu sekarang total apa namanya? Nah, oke. Selama sampai November ini peduli kesehatan kami 9 juta dari atasnya saya cek ya. Kami bisa tahu pendidikan kami total dana pendidikan kami itu 957 juta total. Untuk apa saja? Sang Surya sekian, Mentari sekian, kemudian Peduli Guru sekian, Save Our School sekian gitu. Nah, ini apa namanya? Rinciannya begini sehingga kita bisa kontrol karena nanti di raker tahunan kami harus menentukan berapa target pentasyarufan kami, berapa target fundraising kami. Agak fundraisingnya kita targetkan 1 miliar. Oke. Berapa target pentasyarufannya untuk pendidikan? Berapa persen dari 1 miliar? Berapa persen untuk kesehatan? Berapa persen untuk yang lainnya? Nanti dari pendidikan juga akan di breakdown lagi. Berapa persen yang untuk Sang Surya? Jadi kami ngasih proposal atau menyalurkan itu selalu melihat ini. Jangan sampai kita lebih dari ini. Karena tidak mungkin uang atau dana Lazismu itu minus. Tidak mungkin. Ya, kalau minus, oh bahaya, duitnya siapa gitu kan. Uangnya siapa yang disalurkan gitu. Nah, itu dinamikanya di kampus seperti itu. Nah, memang yang menjadi kendala sekarang di kampus itu tidak seragam. Kita dituntut untuk membuat Lazismu di bawah PTMA, tapi kebijakan untuk pemotongan infak wajib itu tidak seragam dan belum seragam. Kalau di UAD contoh, yang dipotong baru dosen saja. Karyawan belum.
Ini masalahnya sensitif, nggak apa-apa. Anggap aja kayak naikin BBM, naikin aja dulu hebohnya kan cuma sebentar kan, habis itu udah diem gitu kan. Diemnya kenapa? Diemnya kita tunjukkan ini loh, yang jenengan infakkan itu untuk apa? Bukan hanya sekedar potong, tapi infaknya oke, anak jenengan juga dapat beasiswa. Yang mana? Yang layak gitu, yang lolos seleksi gitu. Enggak semuanya juga gitu. Ya, nanti akan perang argumentasi dengan yang teknik biasanya begitu. Nah, kemudian yang Muhammadiyah Purworejo, karena yang minta didampingi kemarin itu ya. Purworejo, Kalimantan Selatan, kemudian UAD kemarin minta data ke kami dan minta kami mendampingi, dan saya kemas dalam bentuk pengabdian. Ya, pengabdian dosen kan ada trigger banyak ya, jadi kita masukkan ke situ. Saya mendapatkan pengabdian eksternal di akhir begitu. Nah, termasuk tadi Ustadz pilar ekonomi kami itu menyalurkan dananya UMKM itu kerjasama dengan lembaga pengabdian dan penelitian kampus. Kampus ya. Kita kasih dana UMKM yang bina dosennya, maka dosennya diklaim melaksanakan pengabdian dengan mendapatkan dana eksternal. Bagi kampusnya dapat nilai plus karena dapat dana pengabdian dari luar kampus, kan dapat penilaian dan akreditasinya lebih tinggi. Jadi kita itu pelajari, karena saya kemarin tim akreditasi, mana yang bisa dikait-kaitkan. Jadi bahasanya kampus memberikan kami ini, tapi kampus juga harus dapat untung. Ya. Kalau yang di Purworejo, yang dipotong dosen yang sudah serdos. Kalau dosen yang belum serdos, belum dipotong. Nah, UMM masih dikelola sendiri. UAD kemarin masih dikelola oleh UNIF kayak kami pertama. Berdiri kantornya dan menyampaikan UMD siap untuk mendampingi. Kemudian sebentar. Nah, Ustadz, ini staf saya pulang relawan tapi saya lupa gambar kunci. Oke. Purworejo itu hanya serdos saja, yang belum serdos nggak dipotong. Kan lebih ekstrim. Yang lainnya apalagi konservasi juga belum punya gitu. Ya, jadi saya kira Muhammadiyah Muara Bungo sudah berkemajuan ya. Sudah berkemajuan, setidaknya ada dulu. Nanti kalau udah ada itu Ustaz, ya kalau bahasa orang tua saya, kalau mau buat rumah itu yang penting berani dulu buat fondasi. Ya. Nanti lama-lama juga ada ininya. Yang jelas sabar berproses. Ya, kami kemarin saya menyatakan begini, UMY itu semua pengurus pusat itu ada di UMY. Bahkan ketua Lazismu pusatnya saja itu dosen UMY. Tapi untuk membuka kantor layanan Lazismu di UMY itu juga tidak mudah. Nah, ya karena tadi kepentingannya kan banyak ya, ada segala macam. Mungkin itu sharing saya. Nanti insya Allah di bulan Februari, kalau kami memungkinkan, kami akan mengundang seluruh Lazismu di bawah PTMA. Kami mohon doanya, buku panduannya itu sudah jadi, sehingga itu bisa menjadi kayak oleh-oleh lah, begitu ya. Oleh-oleh buku. Kalau dosen kan oleh-olehnya buku ya. Kalau makanan itu anak PAUD lah ya. Kalau dosen oleh-olehnya biasanya buku, kemudian laporan dan segala macamnya. Insya Allah kami kemarin ditargetkan Februari harus bisa ngundang dan menyampaikan idealnya seperti apa. Kenapa Februari? Karena kami menunggu Rakernas atau Munasnya. Apa istilahnya? Saya lupa istilahnya, Munas atau Rakernasnya Lazismu. Nah, karena nanti peraturan-peraturan itu akan ada perubahan. Nah, SOP kami kita jadikan dulu yang seperti sekarang. Kemudian nanti ya kami akan sesuai dengan peraturan yang berubah. Ya merevisi, kira-kira kalau publikasi jurnal sudah disubmit, dikembalikan lagi, revisi kan lebih mudah daripada kita membuat jurnal dari awal. Gitu mungkin Ustadz pengantar ngobrol kita ya. Nanti lebih banyak diskusi saja. Itu dulu dari saya kembalikan ke Ustadz Didi. Monggo Ustadz Didi. Oke, sangat luar biasa sekali Ustadz Rozi. Terima kasih. Ini sangat mencerahkan ya informasi yang kami dapatkan. Ini kayaknya udah mulai ini ya. Gali-gali kepala nih, oh ini seperti ini yang kita lakukan seperti di MUBA nanti ya. Dari lihat di Parangkeseng tadi kegiatannya banyak Mandayat.
impaknya itu untuk sumber pendanaan kita bisa menjadi contoh di perguruan tinggi Muhammadiyah Jambi di Pak Dayat kalau kita dibina oleh UMY nantinya. Mudah-mudahan bisa lancar ini mana ya. Nah itu selanjutnya mungkin kita sesi tanya jawab. Saya rasa ketua saya Bapak Husnul Hidayat mungkin ingin mempertanyakan beberapa hal, kemudian kita lanjut sama yang lain. Tapi saya melihat dari apa yang disampaikan nanti, semua hal yang kami dapatkan pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan kami bisa terapkan, terutama dalam sumber-sumber dananya dan program-programnya udah jelas tadi, lihat dari Excel yang tadi. Mungkin bisa kita sesuaikan dengan kultur yang ada di Bungonya juga. Kemudian ya mungkin dari saya pertanyaan pertama nanti langsung ke Bang Dayat nanti terkait dengan pengabdian dan analisismu itu bisa digunakan untuk pengabdian dosen-dosennya. Nanti bisa cerita seperti apa nanti Mas Rozikan. Untuk yang pertama ini mungkin Bang Dayat atau Bapak Adiat silakan mungkin ada tanyakan monggo Pak Dayat. Oke, terima kasih Pak Ustadz Rozi. Saya pikir tadi pertanyaannya sudah saya susun, ternyata berjalannya slide dengan pemaparan sudah terjawab. Mungkin dapat sedikit gambaran kalau di kami itu semua karyawan tetap, dosen maupun tendik itu sudah dipotong 2,5%. Jadi keputusan rektornya kemarin itu, jadi kalau kami hitung kemarin itu potensi per bulan itu sekitar 5 jutaan. Itu baru dari tendik dengan itu. Jadi kami belum mencari dari yang luar seperti yang jelaskan tadi, menjelaskan celengan atau yang lain itu belum. Jadi masih fokus ke sini. Di awal-awal pembentukan kami ada kemarin itu agak sedikit berini dengan anggota. Kemudian kebetulan juga paham dengan agama. Apakah ini yang 2,5% ini zakat atau infak? Itu pertanyaan saya pertama. Karena saya takutnya gini, ketika zakat kita kan tidak bisa improve ya, karena dia ada sudah 8 yang harus dikasih ya, fakir, miskin, ini anak yatim saya rasa juga belum masuk gitu, atau ini gitu kan tidak bisa beasiswa. Nah, jadi setelah dirapatkan di ini kan ngambil kesimpulan bahwa ini belum zakat karena sebelum masuk haul dan nisab. Jadi sudah berkesimpulan kami kasih beritahu ke rektorat bahwa ini namanya baru infak walaupun sifatnya wajib. Kemudian mungkin pertanyaan saya satu, ketika nanti ada zakat berarti peruntukannya berbeda ya, berarti harus sesuai dengan aturan yang sudah, berarti tidak bisa ke sini atau memang bisa di yang khusus zakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita mencari di luar seperti celengan atau apa, itu tetap logonya tetap lajismu atau ada dalam bentuk lain yang lebih menarik gitu. Nah, artinya jangan sampai ada pertanyaan ini mana, ini dari mana gitu. Nah, kalau dari yang di UMY seperti apa gitu. Jadi ada ketertarikan orang untuk berinfak gitu. Apakah ada berbentuk donasi ini, orang ini membutuhkan ini, seperti yang kita lihat di media sosial kan banyak tuh. Ini perlu bantuan ini, nah apakah seperti itu promosinya? Kemudian setahu saya kalau zakat ini kan salah satunya ada yang mengurus itu bisa diberikan insentif ya, kayak gaji atau apa. Nah itu seperti apa kalau di UMY? Saya kira itu dulu Ustadz. Mungkin di berjalannya ini mungkin ada juga pertanyaan lanjutan. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, itu Pak Ustadz Rozikan. Yang kemudian yang saya tadi seperti apa ini? Mungkin bisa cerita untuk dana analisismu ini bisa digunakan untuk kegiatan dosen, itu pengabdian atau apa seperti tadi. Ya, mungkin dua itu hal dulu. Nanti mungkin setelah ini Pak Iri mungkin ada pertanyaan Pak Iri? Belum nanti. Saya jawab dulu ya, takutnya lupa. Oh ya, siap ya. Nanti Mas ya, Pak Iri. Suaranya, mohon maaf tadi suaranya Ustadz Husnil itu agak kecil ya di saya ya. Oke. Yang pertama tadi sudah dilakukan pemotongan ya, alhamdulillah itu
Ya kita memang harus dari sedikit dulu Ustaz ya. Yang kedua sebenarnya begini, dalam praktek kajian tarjihnya penggunaan dana zakat itu sudah ada improvisasinya lah bahasanya begitu ya, kemarin disampaikan, tapi itu belum diputuskan. Ya kira-kira apa ya, kalau dalam istilahnya Muhammadiyah itu masih dalam apa ya, kajian gitu ya, belum menjadi sebuah keputusan, dan nanti akan di Munas itu. Cuman yang akan membedakan begini Ustaz, kalau dana itu dikategorikan zakat ya, terutama dalam pengambilan amil, dia hanya maksimal 12,5%. Ya. Tapi kalau dalam masuk ini bukan hanya masalah kita nyari dana ya, tapi fleksibilitasnya. Kalau dikategorikan menjadi dana infak dalam aturan Kemensos itu, kita boleh mengambil maksimal ya 20% jika dianggap yang 20% itu tidak mencukupi. Ya, tapi ada beberapa lazim itu ya pokoknya boleh 20% maksimal, ya kita maksimalkan aja. Kalau kami beda. Contoh dana amil kami itu tahun 2021 kemarin dalam audit, ya laporan audit kami, dan itu pihak audit yang menyampaikan, kami itu sisa dana amil kami itu 400 juta. Saya bilang, dari mana hitungannya? Karena semuanya infak dihitung 20%. Saya nggak mau. Nah, maka kemarin itu kami berdebat dan kemudian diputuskan aplikasinya yang untuk tahun ini itu akan fleksibel, tidak apa ya, kalau bahasa Sumateranya tidak paten gitu lah ya. Ya. Itu bisa nyeting, yang lazim UMY mau ngambil amilnya berapa persen, mau 8%, mau 10%, atau mau berapa persen gitu. Nah, kan kebutuhan semua kantor beda-beda, nggak bisa sama juga, tapi begitu. Karena dalam aturannya udah ada klausulnya. Klausulnya ya kalau dianggap kurang. Alhamdulillah kami UMY menganggap kami tidak kurang. Kenapa? Karena kami tidak perlu sewa kantor. Kami tidak harus bayar cleaning service karena sudah include di cleaning service masjid. Kami tidak perlu bayar listrik karena listriknya sudah include kampus. Ya, jadi pengeluaran kami sangat minim gitu. Sehingga di tahun 2021 itu kami belum mengambil sampai 12,5%-nya. Nah, terus untuk gajinya bagaimana? Nah, kan itu pertanyaan. Nah, itu biasanya nanti agak sensitif. Begini, kami berdayakan itu atas nama relawan. Namanya siapa? Mahasiswa. Stafnya ada nggak? Ada staf kami. Ya, staf kontrak lah bahasanya, atau staf. Kalau kita belum berani menyebut staf itu tetap. Karena kalau tetap nanti konsekuensinya banyak. Yang harus dapat fasilitas ini, pensiun dan segala macam ya. Nah, kita kan baru 1 tahun juga dan nggak tahu apakah tahun depan bisa hidup lagi atau tidak, kayak kira-kira gitu. Jadi kami yang kita gaji itu staf yang ya bahasa kami staf utama yang memang sudah sarjana. Dan kita harus mengakui kalau relawan kami itu ada 20 relawan Ustaz. Tidak bergaji. Tapi siapapun yang bertugas hari itu kita kasih makan sepuasnya di kantor. Tidak kita belikan nasi bungkus, kita masakkan rice cooker, kita beli lauk saja. Bagi mahasiswa, insya Allah itu sudah luar biasa. Mahasiswa perantauan kan? Kenapa? Karena mereka di sini bukan kemudian kayak kerja, mereka belajar, bahkan ikut belajar kayak magang dan praktik. Dan kita sampaikan bagi prodi yang mewajibkan mahasiswanya magang di akhir semester, akhir kuliah gitu ya, kami akan mengeluarkan surat magang ketika sudah dihitung jam kerjanya. Jadi kami menghitungnya jam kerja itu selama 3 bulan. Karena 1 hari masuk belum tentu 1 hari jam kerja. Kadang mahasiswa, Pak, saya free-nya dari jam 9 sampai jam 12, enggak apa-apa jadi relawan. Sorenya kuliah, siangnya kuliah. Pak, saya siangnya cuma yang free. Oh ya enggak apa-apa, jadi rolling terus begitu kami.
Ya, jadi kita melibatkan mahasiswa selain untuk promosi sesama mahasiswa, kami pengen mahasiswa kami itu dapat kelebihan soft skill. Kalau hard skill sudah selesai di kuliah. Karena ini jurusannya macam-macam. Ada yang pendidikan agama Islam, ada ekonomi Islam, ada yang ilmu ekonomi, ada yang ilmu komunikasi, dari berbagai disiplin ilmu. Karena memang relawan. Ya, nah itu Ustadz. Nah kalau Amil Ustadz, ya ini mungkin menjadi contoh lah ya. Kalau saya tidak memungkiri Pak Rozi kan digaji enggak. Saya digaji setelah 2 tahun mengabdi. Ya, setelah 2 tahun mengabdi. Karena setelah saya bisa membuktikan saya bisa mencari infak, saya bisa 12,5% dari luar yang rutin. Ya, kalau yang rutin kan tadi dari kampus ya. Dari yang dana luar kampus itu, kalau 12,5%-nya bisa untuk memberikan ma'isyah, maka baru saya ambil. Tapi kalau tidak, enggak. Ya. Jadi, walaupun ketika di Jawa Timur saya sampaikan, logika saya dulu ketika saya menjabat di universitas, bukan di Lazis, saya perlakukan dulu mahasiswa saya itu profesional, atau staf saya profesional, baru saya tuntut mereka kerja profesional. Kalau di Lazis, logikanya dibalik Ustadz, soalnya. Kamu kerja profesional, menghasilkan sesuatu yang profesional, maka kamu akan diperlakukan profesional. Begitu ilmu Lazis. Kenapa? Karena kan kita diambil 12,5% dari yang kita hasilkan. Artinya berarti kita dituntut untuk profesional dulu, baru kita akan mendapatkan yang profesional juga. Ya. Maka saya selalu cerita sama mahasiswa saya ketika menjabat di universitas itu, ya bisa dibilang uang itu mungkin kayak mengalir lah ya gitu. Tapi saya nggak tahu uangnya itu kemana gitu. Tapi di Lazis ini gajinya yang 1/5 dari saya menjabat di Univ, nggak seberapa Ustadz ma'isyahnya juga. Ya, UMR lah. UMR Jogja juga berapa gitu ya. Ngurusin tapi saya harus dari jam 8 sampai malam sampai sore di sini gitu. Ya, itu tapi luar biasa keberkahannya. Bahkan gaji saya itu masih diberangkas, tidak saya ambil. Kalau dulu ketika saya menjabat di Univ, pokoknya dapat tanda tangan jalan, dapat tanda tangan jalan. Tapi ketika saya di gajinya saya ini Mbak Nahnu juga tahu ini ya, ini walaupun anak wadik, gaji saya itu masih diberangkas itu. Jadi kalau Pak ini relawan jatah maafnya kurang, udah ambil uang itu gitu. Pak ini ada yang relawan sakit enggak tercover asuransi, ambil uang itu. Ini nyuwun sewu ya, saya bukan untuk ria Ustadz ya. Tapi saya menggambarkan kalau di Lazis itu nanti kita akan merasakan keberkahannya. Relawan-relawan saya juga gitu. Capek enggak? Jadi setiap bulan kami ngevaluasi, saya tawarkan ke semua relawan, mau mundur atau tidak. Mau mundur atau tidak. Nah ini Mas Kukuh ini kan dulu kuliahnya angkatan 2014. Dari semester 3 sudah ikut saya didik dulu ya. Ya, enggak tahu. Ini enggak berani pergi dari saya karena saya dosennya atau memang ngerasa ya perlu masih untuk bareng gitu. Jadi ketika mahasiswa ngeluh ini loh, kalau kamu ngeluh saya 2 tahun loh enggak digaji. Dan otaknya Lazismu itu saya gitu. Kalau semuanya hanya diukur dengan materi, tapi itu adalah hak kita. Ya. Ya, makanya tadi yang saya berikan hak yang memang tiap hari saya minta untuk di kantor. Ya, karena apa? Ya, mereka kalau nggak dapat hak dari kita mau dari mana gitu. Tapi kalau saya kan juga dosen. Saya juga bisa mendapatkan dana penelitian, saya bisa mendapatkan dana pengabdian, saya bisa mendapatkan insentif publikasi. Kira-kira saya sumbernya dari berbagai macam sumber lah, walaupun kecil-kecil, karena sumbernya banyak kan insya Allah mencukupi gitu. Nah, itu Ustadz. Jadi karena kalau mencari relawan, jadi saya meneliti, nanti bisa dibaca jurnal saya sudah terbit di Purwokerto itu Sinta 3, dan kemarin mahasiswa saya nanti juga
relawan itu kalau yang murni memang awalnya pengen jadi relawan, setelah dia lama jadi relawan digaji malah etos kerjanya turun. Ya, itu hasil riset. Ya, bukan asumsinya saya, hasil riset. Kenapa di hasil riset itu disebutkan? Karena ketika dia relawan, dia akan sepenuh hati. Tapi ketika dia dihargain, dia akan langsung hitung sebulan cuma segini. Nah, begitu. Itu yang jadi masalah. Makanya saya relawan saya enggak. Kita libatkan mereka pun beberapa kegiatan, enggak, saya enggak akan gaji. Paling setelah kegiatan, yuk kita makan bareng apa gitu kan. Kalau mahasiswa kan diajak bareng dekat dengan dosennya itu sudah insya Allah sudah seneng ya gitu. Kemudian pertanyaan Ustadz Didik tadi, pengabdian. Begini Ustadz, kali kita dari 6 pilar. Jadi pengabdiannya uangnya tidak diberikan sama dosen. Tapi seolah-olah dosen itu yang dapat untuk pemberdayaan masyarakat. Makanya masuknya pilar ekonomi. Saya sampai Januari kemarin baru launching tanggal akhir-akhir November ya Mbak Nanu ya kemarin ya yang kita launching itu ya. Masih ada itu. Saya lupa tanggalnya tanggal berapa ya itu. Itu kita cari UMKM-nya, kita yang nyari Ustadz. Kita menyiapkan pedomannya, kita undang dosen menjadi pengabdian, UMKM-nya kita kasih dana sekian, jenengan harus bisa ngembangkan. Jadi modal tenaga dan ilmu kan memang mengabdi kan begitu ya. Kalau saya orang Jawa di Jogja itu jadi plesetan. Pengabdian itu walaupun dapat dana nggak menikmati karena pengap, nah gitu kan. Jadi ngap gitu ya, sesak gitu begitu. Ya kita kasihkan mereka mengabdi. Jadi diklaim dana itu kan memang karena untuk dosennya sebenarnya memberdayakan ya. Tapi karena nilainya kecil dan masyarakat nanti kadang kalau kita kasih langsung ke dosennya, jangan-jangan dipotong sama dosennya. Nah, jadi menghindari seudon-seudon itu, pencairannya langsung ke kami dan kami transparan. Ketika pencairan, ketika launching, dosennya ada, penerima manfaatnya ada, kita sampaikan dananya sekian, langsung ke para penerima manfaat, dosennya mengabdi dengan ilmunya. Begitu. Nah, yang riset, insya Allah semester besok baru kita laksanakan. Karena kalau di UMY kan ada dana internal juga ya. Nanti yang tidak tercover oleh dana internal, baru kita cover. Gitu. Karena sambil tadi meningkatkan akreditasi. Kalau kami tidak melibatkan dosen, toh kami juga akan memberikan bantuan ke UMKM ya. Kenapa kemudian kami libatkan dosen? Itu juga hasil riset, Ustaz. Saya di bulan Agustus September itu mendapat amanah menjadi enumeratornya tim risetnya Lazismu Pusat. Nah dari riset itu Lazismu SDIY, UMY belum waktu itu ya. Kita meriset program bantuan yang diberikan oleh Lazismu SDIY kepada UMKM tidak ada pengawasan. Dikasih uang, ya pokoknya doakan aja mudah-mudahan lancar kira-kira begitu ya. Atau sesekali di chat, tapi tidak ada pendampingan. Nah, akhirnya kami temukan di lapangan karena kebetulan saya dan mahasiswa kami ada sekitar 16 orang itu kita terjunkan. Itu kami temukan ada yang setelah ditransfer untuk mengobatkan anaknya. Ada yang setelah dibelikan alat tanpa dikontrol, setelah Lazismunya pergi, seminggu 2 minggu setelah itu dijual lagi alatnya. Ada yang kita kasih bantuan, kita tanya setelah kita kasih bantuan, keuntungannya berapa, nambahnya berapa? Ya kira-kira nambahnya 50.000. Masa iya sih nambahnya 50.000 tapi nggak ada perkembangan bisnisnya? Karena tidak dilatih dalam menyusun keuangan. Jangan-jangan mereka itu tidak untung, cuman dari lubang tutup lubang aja. Nah maka kita libatkan dosen begitu. Nah dosen tidak bisa berinfak, bersedekah dengan uangnya, maka mereka bersedekah dengan ilmunya. Jadi provokasi begitu. Kami ada kemarin 15 dosen yang mau, enggak semuanya juga mau Ustaz. Karena kami nyebutnya pengabdian itu relawan pendamping UMKM. Jadi kami sebutannya yang di Lazis itu pokoknya relawan. Mau dia dosen, mau dia pegawai, mau dia mahasiswa, kami nyebutnya relawan.
cuman wilayah kerjanya aja berbeda. Mungkin itu udah. Nanti termasuk begini, beasiswa Ustadz. Beasiswa dari beberapa lazis itu hanya memberikan SPC bukti penerimaan. Kemudian kami mencoba, kami tidak mau bukti penerimaan, kami maunya bukti pembayaran. Kalau dapat beasiswanya itu 2 juta, bayarnya 4 juta, maka yang 2 juta dia yang nambahin. Tapi kalau dapat beasiswanya itu 5 juta, tagihannya cuma 2 juta, maka 3 jutanya harus dikembalikan. Nah, ketika tahun dulu 2021 kami tidak meminta bukti bukti pembayaran, kami cek ada beberapa yang menyelewengkan itu. Hari ini kami temukan 1 orang menyelewengkan itu karena berbohong, kami surati prodinya, kami merekomendasikan untuk DO. Karena itu dalam kode etik kami sudah pelanggaran berat. Nah, jadi kami selaraskan semua aturan itu dengan universitas. Kami menyampaikan beasiswa, kami kerjasama dengan lembaga kemahasiswaan. Supaya apa? Mendapat poin akreditasi bahwa UMY mendapatkan beasiswa dari luar UMY. Jadi kita kait-kaitkan gitu Ustaz, sehingga orang kenal kita juga, orang percaya kita juga gitu. Ya tadi ya, ria masru ya, ria yang disyariatkan, kira-kira begitu. Mungkin itu Ustaz. Monggo kalau ada tanggapan balik. Terima kasih Ustaz Rozi. Menayat, Mas Pak Iri atau yang lain? Jika ada yang bertanyakan silakan. Boleh. Ya, Pak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rozikan yang kami hormati, kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, kebetulan saya S1, S2 di bidang hukum Islam sebenarnya Ustadz. Di UIN saya di UIN Jogja, Ustadz. Di UIN Jogja? Iya, Ustadz. Sebenarnya saya ini menyimpang ke UMY ke Muhammadiyah. Artinya saya bukan kader-kader Muhammadiyah, tapi tiba-tiba Allah memasukkan saya menjadi kader Muhammadiyah. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang zakat dan lain sebagainya. Ini pertanyaan pertama, Ustadz. Kita kan konsep lazisme itu kan 2,5%. Sedangkan konsep 2,5% itu kan adalah konsep zakat. Zakat mal itu 2,5%. Sedangkan lazisme itu katanya yang saya tangkap tadi dari antum itu kita tidak menjadikan ini zakat tapi menjadikan infak. Kalau ini infak, kenapa ditetapkan 2,5% Ustaz? Sedangkan 2,5% itu kan milik zakat. Artinya kalau ini infak, pasti kan kita bisa berapapun bisa gitu kan dari kampus bisa kita berikan berapapun. Ya. Dari kampus bisa kita berikan berapapun dari pribadi kita gitu kan, artinya bisa 2,5% atau bisa 1% atau bagaimana? Karena ini kan konsep 2,5% kan milik zakat. Nah, sedangkan kita kan di lazisme itu kan memang nitik beratkan ke infak tadi kan, karena zakat itu belum sampai nisabnya. Betul Ustaz ya? Oke. Itu yang pertama Ustaz. Nah, konsep 2,5% itu tadi, itu yang mau saya tanya tadi. Itu memang menjadi ketetapan dari atas atau bagaimana tuh? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kan di badan-badan seperti badan pengawas, badan pembina, termasuk eksekutif tadi seperti yang antum bilang tadi itu kan sebagai relawan ya, berarti kan memang tidak dapat gaji ya, hanya adalah mungkin sebagian dapat bantuan atau bagaimana lah ya. Kalau yang seperti antum bilang tadi seperti itu yang pertama. Berarti secara sukarela lah, keikhlasan lah kita. Berarti tidak seperti konsep amil ya Ustaz ya. Ya. Amil kan kita dapat bagian dari zakat kan. Misalnya kalau zakat mal itu kan amil itu nomor 3. Fakir, miskin, amil itu nomor 3. Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga Ustaz, bisa nggak kita lazisme ini kita iklankan di media-media seperti Facebook, ad dan lain sebagainya, seperti apa ya? Seperti contohnya seperti badan-badan badan-badan amal yang lain seperti kitabisa.com itu Ustaz. Kitabisa.com kan kalau dia mau merekrut dana itu kan dia kan mengiklankan dulu kan ke Facebook entah kemana itu kan, terus ada latar belakangnya mungkin ada yang sakit lah, ada yang kecelakaan lah, ada yang apa. Nah dari lazismu ini pernah nggak mengadakan
suatu apa mungkin melalui media lah mungkin kita ambil sampel, mungkin ada mahasiswa yang miskin gitu kan, atau gimana ya supaya tertarik gitu kan, atau kita bangun musola atau bagaimana. Ini yang belum saya tangkap gitu. Apakah boleh gitu kan? Apakah boleh dari lazismu ini sama seperti lembaga-lembaga amal lainnya seperti kitabisa.com, beramal jariah, dan banyak sekali itu yang menyebar di Facebook tuh banyak sekali itu. Saya kira banyak sekali. Oke, yang terakhir Ustaz, ini Ustaz. Lazismu itu siapa sih yang menjadi prioritas utamanya Ustaz? Apakah mahasiswa atau dosen? Atau mahasiswa tidak mampu atau dosen tidak, atau dosen mungkin bisa ke penelitian, pengabdian gitu. Nah, itu ya, jadi prioritas utama dari lazismu itu untuk siapa sebenarnya? Itu yang pengen kami tahu juga. Jadi kami bisa menangkap, berarti kami pun nanti yang menjadi utama kami ini kami dulukan gitu kan. Oke, itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz teruskan langsung aja. Jauh banyak kayaknya. Ustadz Iri Hamzah ini sudah mewakili 5 orang penanya sepertinya. Oke, mungkin saya tadi ada ketinggalan dari Ustadz Husnil ya. Tadi saya layankan Ustadz. Logonya harus logo kita Ustadz. Ya, bahkan mungkin nanti kita kirimkan desainnya ya. Nanti saya kirimkan desainnya apa namanya ke Ustadz Dede ya. Itu kita logonya, rekeningnya itu harus lazismu, karena itu dipertanggungjawabkan nanti. Ketika itu disebar harus clear. Ya. Nah, ini contoh balutan celengannya ya, saya kirimkan ke Ustaz Dede. Jadi kita seolah kayak balut gitu celengannya. Kemudian nanti kita sebar ke mahasiswa. Itu satu Ustaz. Jadi harus berlogo karena itu dipertanggungjawabkan. Maka di celengannya itu ada nomor rekening kita, ada kiris kita, ada rekening zakat kita, ada rekening infak kita, lengkap semuanya. Dan tidak boleh tidak ada logonya, harus ada logonya. Tuh. Kedua, tadi pertanyaan dari Ustadz Piring ya. Konsep 2,5% Ustadz. Saya lupa peraturannya ya, itu peraturan Menteri Agama atau Basnas. Konsep potongan infak wajib namanya. Infak wajib itu dibolehkan dalam peraturan tersebut. Saya lupa itu PMA atau Basnas. Kalau tidak salah peraturan Menteri Agama itu. Dibolehkan. Masalah besarannya tidak harus 2,5% juga. Di UAD itu untuk yang karyawan sekarang dirancangnya 1,5%. Ya, tapi yang 2,5% karena tadi Ustaz sampaikan awal ada yang memang menganggap potongannya itu zakat 2,5%. Dan kalau yang infak wajib infak itu ya terserah pimpinannya, jadi tidak saklek ya, tidak harus 2,5%, enggak. Ya cuman kalau kita karena itu udah dari awal dulu menyeragamkan kayak zakat lah biar enggak. Dulu UMY awalnya namanya potongannya zakat UMY. Tapi setelah pergulakan kajian, rupanya belum sampai nisab tadi. Ya sudah diganti menjadi infak. Tapi kemarin Prof. Hamim Ilyas ya, mungkin Mas Iri Ustadz Iri di dosen saya tuh. Nah, itu menyampaikan enggak apa-apa enggak sampai nisab. Ya kita untuk kehati-hatian karena kalaupun belum sampai nisabnya berarti kita menjalankan yang lebih utama. Oh ya sudah. Walaupun di peserta itu enggak clear karena waktu diskusinya sebentar. Kemudian bisa di Rakernas itu dibahas. Nah, beliau kan ketua Dewan Syariah Pusatnya Lazismu. Jadi saya kalau apa-apa komunikasinya juga ke beliau. Tapi karena ada beberapa yang enggak clear ke beliau, kami punya backup pedoman sendiri dari Dewan Syariah kami. Kemudian apakah Amil dapat ya gini, kalau kami yang digaji itu yang operasional. Pengurus tidak digaji. Ya pengurus kalau hari raya kita kasih buah tangan lah kira-kira gitulah. Ya, karena kan pengurus itu hanya ngontrol sesekali rapat. Kalaupun rapat nanti kita hitung itu 1 tahun berapa kali rapat. Anggaplah Ustadz Didik berapa kali 10 kali rapat setahun, Ustadz Didik berapa kali.
Ya kita kalikan aja sekali lapat umpamanya 25.000. Udah begitu aja. Dan tidak besar, kita anggap uang transport Gojek gitu lah ya. Nah gitu aja. Jadi memang tidak bergaji kalau pengurus. Kalau yang operasional ya karena tadi operasional harus memang benar-benar pekerja ya harus kita gaji. Ya. Dan gajinya juga kita ngikutinya ya baru UMR ya ikut UMR gitu. Enggak kemudian diwakilkan. Nah ini insya Allah nanti per Januari baru akan kita rubah ya. Ya karena saya baru megang benar-benar sepenuhnya kewenangan ya. Kalau di Lazizia saya udah lama, tapi sepenuhnya memegang uang dan laporan itu per Juni, maka ya gebrakan-gebrakan ini baru kita mulai gitu. Ya, makanya kita baru beberapa bulan langsung diminta untuk membuat buku pedoman itu. Promosikan, boleh, sangat boleh dipromosikan Lazizmu. Loh kita kan tadi Mas, kita ada infak program. Jadi pokoknya kita contoh bencana saja. Kan kita iklankan kemana-mana. Ya, oh kita mau buat paket untuk bantuan kursi roda lansia, bisa kita iklankan juga. Cuman biasanya Lazizmu tidak mengiklankan yang berbayar karena malas bayar. Karena nggak mau bayar aja gitu. Ya karena cukup aja karena mengandalkan link ya. Kalau apa namanya Muhammadiyah kan linknya ya warga Muhammadiyahnya itu gitu. Kalau kayak kita bisa.com kan nggak punya warga rujukan lah istilahnya ya siapapun gitu. Tapi kalau kita kan minimal ya warga kita. Ya. Kemudian ke apa tadi? Prioritas utama dalam Prioritas utama. Oke. Tentunya kalau prioritas utama ya fakir miskin gitu. Tapi nanti kita lihat, kita kan ada 6 pilar tadi. Fakir miskinnya itu dalam fakir itu bisa dikatakan tidak hanya tidak bisa makan. Fakir ilmu yang tidak bisa sekolah dan kita sekolahkan. Nah kemarin kita sampaikan ketika itu KL di bawah PTMA, maka yang kami prioritaskan adalah pendidikan. Kalau yang di daerah timur sana Ustadz, kesehatan. Jadi kita melihat wilayah ini apa, ada. Maka di setiap Lazizmu itu biasanya punya program unggulan. Ya, program unggulannya apa? Ya beda-beda karena ciri khasnya termasuk UMY dengan UAD beda. Dengan UMSIDA kita beda. Ya, kalau sana hampir semuanya itu pendidikan, hampir semua. Kalau kita enggak. Ya, kita yang layak kita seleksi beneran. Kemudian kita kan banyak beasiswa. Kita yang sudah dapat beasiswa A tidak boleh dapat beasiswa Laziz. Supaya ada pemerataan. Yang anak sekolah juga begitu. Saya itu di bulan Oktober 1 bulan menerima ajuan proposal dari luar UMY saja, ajuan untuk pembangunan dan segala macam 100 proposal Ustaz. Dan itu juga tidak harus kita ACC semua. Kayak kita kalau buat acara itu kan proposalnya juga disebar kemana-mana. Nggak mungkin dalam satu lembaga saja ketua itu ada sponsor utama, iyalah gitu kan. Jadi itu sebenarnya tugasnya operasional itulah yang kemudian improvisasi program apakah itu fundraising dan pentasyarufan. Makanya tadi kita tuntut mereka profesional karena berhasilnya profesionalnya mereka akan banyak juga nanti kembali ke mereka. Kan tadi kalau fundraisingnya tinggi berarti dana amilnya kan juga tinggi. Anggap 100 juta, 12,5%-nya 12.500.000. Kalau dapatnya 200 juta, 25 juta tinggal bagi. Nah, makanya kita secara motivasinya begitu. Ayo bisa. Makanya kita dampingi terus. Gitu Ustaz. Ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa sinergi ya. Saya kemarin sampaikan ke pimpinan karena kebetulan saya pengabdian untuk di UAD dan salah satu kantor layanan di bawah PCM. Saya diminta ke sana.
Nah, nanti mudah-mudahan bisa sinergi juga dengan Muara Bungo ya. Nah, jadi kalau dalam konsep pengabdian itu nanti harus ada sesuatu yang diberikan selain ilmu. Ya. Contoh kemarin kita memberikan ya enggak banyak gitu. Tapi maksud saya kalau namanya celengan, oh ya mau butuh berapa celengan gitu. Kita uji coba dulu. Nah, nanti kita bisa kirim itu celengannya gitu. Jangan langsung 1000. Nah, kita perlu uji coba dulu. Kami uji coba sampel kami itu 3 bulan yang 250. 3 bulan dulu. Walaupun akhirnya ya nggak balik semua tadi. Oh ya nggak balik semua. Kira-kira kalau dilogikakan ilmu bisnis, ya untung nggak kita nyebar celengan. Modal celengannya sekian, baliknya per bulan sekian. Atau kita hitungnya, anggaplah modal celengan itu 20 juta. 20 juta itu kembalinya berapa bulan? Oh 3 bulan. Oh, setelah 3 bulan itulah baru yang dinamakan hasil. Itu kita kaji benar itu Ustaz. Ya, termasuk kemarin relawan kita banyak. Gimana caranya celengan itu cepat tersebar? Kita kasih yang bisa nyebar celengan ini 1 celengan ke orang lain kita hargai di 10.000. Dan relawan kami itu rata-rata bukan orang mampu Ustaz. Saya karena dari dulu memang banyak mendampingi mahasiswa ya. Kami tidak suka memberikan mahasiswa itu ikan. Ya, supaya dia tidak punya rasa nggak enak. Ya memang kerja kok gitu loh. Walaupun kalau kita itu kerja jadi nggak segitu juga gajinya gitu kan. Tapi kita pengen sambil ta'awun tadi nolong. Mereka udah nolong Lazis, ya kita nolong mereka gitu. Dengan cara kita memberikan kerjaan itu. Ngambilin celengannya juga per bulan kita hargain juga. Percelengannya berapa? Oh 2.500. Jadi kalau 30.000 isinya 2.500 itu untuk yang ngambil gitu. Karena 10%-nya. Tapi kita tidak langsung berikan sekali ngambil kasih gitu ya, tetap kita rekap bulanan. Dan itu menurut saya sangat efektif ya. Karena tadi mahasiswa akan kenal, masih semangat walaupun tadi kalaupun dapatnya dikit ya memang kan kita nggak kerja. Kita udah dikasih aja alhamdulillah kalau kita niatnya beramal. Jadi jiwa kerelawanannya itu dulu yang harus dimunculkan. Nah, awalnya kami itu banyak, tetap aja bisa seleksi alam itu pasti ada ya. Seleksi alam itu pasti ada. Nah, sehingga nanti 2 bulan itu kita dapat siapa sih yang benar-benar kita bisa andalkan. Nah, baru itulah kita ambil kalau bahasa saya tangan kanan gitu loh ya. Itu jadi tangan kanan kita. Mungkin itu Ustaz. Ya. Ada sedikit lagi Ustaz. Okay. Berarti Ustaz, maaf. 2,5% untuk lazismu itu dari kampus tuh hanya potongan 2,5, artinya kampus tidak ada potongan lain ya selain potongan lazismu itu, selain potongan BPJS dan lain sebagainya. Maksudnya mungkin ada sumbangan ini, sumbangan itu berarti dari kampus sudah nggak ada ya, kecuali berarti yang potongan infak zakat itu hanya lazismu saja lah Ustaz ya, yang dijadikan potongan wajib lah. Ya. Jadi ya selain itu ya tadi potongan BPJS, potongan bank gitu ya. Nah itu kalau potongan yang infak zakat hanya ke kita, terus kemudian itu kita bisa menyampaikan data loh Ustaz. Kan kadang gini, kami infak ke situ, bos anak kami nggak dapat beasiswa. Itu juga ada di dilema nanti. Nah ini pengurus baru ya. Ustaz, itu akan menjadi perdebatan. Saya sampaikan begini, tunjukkan tuh infak. Kok infak minta balik duit gitu. Minta baliknya ya sama Allah, doa, ikhlaskan, Allah akan kasih tambah gitu. Saya kemarin begitu Ustaz, saya kemarin awal itu banyak musuhnya. Ya kan enggak dapat ya, enggak apa-apa, ikhlaskan saja, Allah juga akan kasih tambah lebih kok. Nah, itu nanti mesti ada itu masalah itu. Ya. Ya karena kampus kami kan ada dalam sebulan itu kan dipotong 50.000 gitu kan. Katanya untuk uang pembangunan masjid, uang pembangunan. Berarti kalau sudah dari lazismu, berarti kita sudah tidak ada lagi ya, kecuali lazismu itulah yang menjadi potongan wajib kita berarti Ustaz ya. Ya, harusnya begitu. Nah, makanya nanti bisa diusulkan di UNIF. Karena apa? Yang dari lazis itu kan juga bisa nanti untuk bangun. Makanya tadi kalau saya share data saya tadi, ini ya. Contoh ini Ustaz, untuk pendidikan ya. Pendidikan ini kan tidak hanya beasiswa saja, tapi Save Our School ini
memperbaiki sekolah yang rusak, sanitasi sekolah. Ya kalau yang masjid kita masuknya di pilar dakwah. Mana tadi ya? Nah ini. Nah, jadi kita breakdown ini kita breakdown. Kalau dakwah apa aja, takjil, kurban, dai mandiri. Nah di daerah-daerah kristenisasi kita ngirim dai. Dai itu yang benar-benar nungguin di sana, bukan yang hanya ngirim ustadz selama semalam sekian juta gitu. Tapi kita turunkan mahasiswa-mahasiswa yang memang diwajibkan mengabdi karena beasiswa full, kita terjunkan di sana. Nah ini contohnya Ustadz, kita breakdown. Oh peduli guru juga ada. Nah inilah contohnya itu tadi. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Iri untuk pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Ustadz Rosikan. Mungkin yang lain terakhir pertanyaan. Ada Pak, saya Pak. Oke, silakan Dina. Oke, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan. Sebelumnya terima kasih untuk Ustadz. Sebelumnya perkenalkan saya Juna. Kebetulan di sini juga alhamdulillah mengabdi di kampus Universitas Muhammadiyah Muarubungo di bagian aset dan sarana prasarana. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang mana tadi Ustadz juga sudah menjelaskan terkait beasiswa Sang Surya gitu Ustadz ya. Nah, jadi pertanyaan saya ini, beasiswa Sang Surya ini itu bagaimana ya Ustadz? Apakah ini dikaitkan nantinya untuk kader-kader Muhammadiyah seperti baik itu kader IMM, kader pemuda Muhammadiyahnya, kader IPM, atau ini termasuk umum juga gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk beasiswa Sang Surya yang di UMY itu mungkin bagaimana caranya kami kader-kader yang di sini, kader-kader Muhammadiyah di sini bisa mendapatkan kader Sang Surya yang ada di UMY itu mungkin Ustadz. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Begini Ustadz, kalau prinsip di Lazis itu tidak boleh membedakan antara Muhammadiyah dan tidak Muhammadiyah. Bahkan kita juga memberikan bantuan untuk yang non Muslim ya. Apalagi yang Lazis di daerah Sorong itu kan 75% mahasiswanya, karena tadi yang kita berikan adalah fakir. Ya, kalau dalam konteks kontemporer, fakir itu termasuk fakir ilmu tadi. Ya, karena sekarang kan ilmu menjadi kebutuhan pokok ya. Ya, itu bisa. Kemudian apakah harus kader Muhammadiyah? Tidak juga. Nah, bahkan kita pengennya kita Muhammadiyahkan. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau guyonannya Profesor Hilman Latif itu, ya udah nggak apa-apa, kita Muhammadiyahkan dia. Jadi karena ya di Muhammadiyah sendiri dari dulu tidak pernah mengkotak-kotakkan gitu. Kalau guyonannya ketika muktamar kemarin Pak Kiai siapa itu kan ya Prof Abdul Mukti, kampus Muhammadiyah aja kan mungkin bisa dibilang 70% orang tetangga sebelah lah kira-kira gitu ya. orang NU gitu atau yang lainnya. Muhammadiyah sendiri malah sedikit. Orang Muhammadiyah sendiri juga masih kejarnya negeri kok gitu. Nah begitu Ustaz. Jadi kemudian beasiswa itu kami tidak full. Tapi nanti kami biasanya begini. Contoh kita kasih nanti bisa dicek di IG kami ya. Masih ada itu. Cek kami akan memberikan bantuan beasiswa sebesar 2 juta per anak. Nanti mengajukan itu banyak. Ketika diseleksi itu ada yang ini harusnya nggak dapatnya 2 juta ini. Ini harusnya lebih ini. Nah, yang 2 juta itu, yang lebih dari 2 juta itu yang dapat kira-kira anggaplah dia gorim gitu ya. Contoh ini pengalaman kita kemarin, ada mahasiswa kami itu yang selama 3 semester rupanya nggak bisa bayar. Kalau kita kasih 2 juta, ini juga nggak akan bisa kuliah gitu. Maka akhirnya oke, yang 1 orang ini ya sebenarnya banyak ya, kita anggap 1 orang ya. Yang 1 orang ini kita keep, tidak diumumkan sebagai peserta lolos.
Karena kalau peserta lolos, dia akan diundang dan SK-nya jelas menyebutkan yang dalam SK ini dapatnya cuma 2 juta. Kita nggak bisa nambah. Nah, yang berlebih ini kita ambil, kita kumpulkan, kita sampaikan, saya tidak mengumumkan Anda untuk lulus. Karena nanti akan menjadi bumerang bagi kami. Karena Anda, kami nilai, anggaplah yang dapat yang diumumkan itu yang kategori miskin gitu ya. Tapi Anda, kami nilai Anda itu dalam kategori ekonominya itu fakir. Maka kami merasa harus lebih mendapatkan. Maka jangan berkecil hati. Tapi kita undang dulu. Kalau kita undang dulu, kita kasih tahu dulu, kasihan nanti Ustaz langsung down dia kan. Kita undang dulu, kita sampaikan Anda akan tetap lolos dengan dananya yang lebih, tapi dengan SK yang sendiri. Tapi SK itu kita tidak umumkan. Tapi tetap ber-SK dia. Ini hanya siasat kita aja untuk, ya karena kalau yang paham kan, oh ya udah dimaklumi memang dia lebih butuh gitu kan. Tapi kan kadang kalau masalah uang itu banyak orang yang sok tidak paham ya Ustaz ya. Nah itu kita sendirikan dan kita push jadi dia tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kalau di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ada prodi ekonomi syariah? Belum Ustaz. Belum ada. Prodi zakat atau apa belum juga ya? Belum ada. Kita belum ada. Yang ke Islami kita belum ada Ustaz. Oh ya. Mudah-mudahan besok segera ada ya. Kemarin saya mengusahakan ke BPKH itu, tapi syaratnya harus ekonomi Islam dan prodi zakat atau prodi zakat. Itu agak lumayan dapatnya BPKH. Ya kebetulan dirjennya bos saya dulu kan. Jadi aku lebih mudah masuknya gitu. Prodi zakat tuh di kampus sebelah Ustaz. Ada ekonomi syariah di kampus sebelah. Oh, nah itu biasanya bisa dapat full beasiswa yang zakat itu. Kayak di UMJ itu, tapi peminatnya memang sedikit. Kita itu kan dikotakkan dengan nomenklatur. Prodi zakat itu apa bahasa cuma zakat aja gitu kan. Ya itu juga jadi makanya dulu ketika dirjen datang itu sampaikan jangan-jangan nanti ganti menteri yuk ganti meneh ini gitu ya. Ya itu. Kita bingung itu. Prodinya sekarang jadi kayak konsentrasi yang dulu konsentrasi sekarang menjadi semuanya prodi. Nah, itu dilemanya kan. Mungkin itu Ustaz. Ya. Monggo nanti kalau mamanya ada yang mau didiskusikan bisa langsung kontak saya ya kalau diskusi ya. Tapi kalau mamanya mau ada acara atau butuh waktu diskusi khusus gitu, nanti Ustaz Didik bisa kontak nomornya Lazismu. Karena biasanya yang ngatur jadwal saya, staf saya. Nanti hari ini, kemarin kita alhamdulillah dapat kunjungan dari Rektor Muhammadiyah Palembang. Kemudian dari Gorontalo juga menyampaikan alumni, kebetulan alumni UMY, adik tingkat, tapi saya juga nggak kenal, karena alumni hukum saya dari ekonomi syariah, juga akan Februari, kalaupun PTMA itu kumpul juga akan ikut ke sini katanya. Ya. Kemudian dari Kalsel, dari yang lainnya ya mudah-mudahan nanti. Ya ini saya udah masuk di grup Lazismu PTMA ya? Belum Ustaz. Kita belum. Nah, saya mohon izin nanti nomornya mungkin 2 orang, nomornya siapa yang kita masukkan ke Lazismu, grup Lazismu PTMA. Ya di situ kadang diskusi ya kadang cuman diskusi-diskusi receh lah gitu ya, guyon-guyon ya. Kalau diskusi serius terus juga nggak enak juga ya. Udah di kampus serius, di grup serius gitu kan. Gitu. Mungkin itu Ustaz Dede. Ya. Terima kasih sekali Ustaz Rozikan. Mungkin ada poin-poin yang kami ingin clearkan atau pengen mantapkan. Pertama adalah kami mohon pendampingan juga Pak Ustaz Rozikan. Ini untuk kedepannya. Yang kedua, dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin kami harapannya perumahannya segera dapat, ya kami bisa lebih leluasa dalam mengeksekusi program. Itu yang kedua. Yang ketiga, 6 pilar tadi dalam bentuk SL, kami kemungkinan bisa adopsi, Ustadz. Nanti kan kami programnya nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan kami di sini, terutama dalam bidang 6 bidang tadi. Terkait dengan dakwah nantinya ataupun dalam hal apapun itu kami sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Bungo ini.
Ya mungkin itu yang ketiga, Pak Ustadz. Kemungkinan kami akan ada lagi kegiatan dalam bentuk sosialisasi lazismu kepada seluruh sivitas akademika, Ustadz. Ya mungkin harapan kami nanti kalau tidak Pak Ustadz Razikan, ya mungkin harapan saya nanti saya bisa mengundang Pak Prof. Yudi Latif untuk jadi narasumber dalam bentuk Zoom nanti. Saya harapkan seperti itu nanti. Nah itu dalam ya dan untuk ketua saya Bang Husnil Dayat, ini kita banyak PR ini Ustaz Bang. Pertama itu jelas kantor lazismu kita akan bentuk ini. Kemudian yang kedua program nyata kita nanti dalam bentuk 6 pilar tadi. Yang ketiga relawan kita ya kita manfaatkan yang mungkin. Mungkin nanti ya karena IMF kita libatkan secara leluasa. Kebetulan dalam SK-nya kita kan ada ini BEM, SEMA sama PK kita dilibatkan dalam bentuk SK-nya. Nah ini nanti itu bisa kita manfaatkan dan untuk membesarkan juga lazismu kita seperti apa yang kita sampaikan dalam bentuk UMY nanti sangat luar biasa dan di Bungo juga kita bisa kembangkan itu. Itu yang bisa saya sampaikan dan harapannya Bang Dayat nanti bisa koordinasi lagi sama Pak Ketua nanti ini sangat luar biasa nih. Rugi Pak Ketua tidak ikut nih sebenarnya. Nah, mungkin kedepannya nanti kita lebih ke sivitas akademika biar ini Ustadz Rozi omongan sensitif itu loh jadi permasalahan kita di sini. Jadi kalau misalnya Pak Dr. Rozi nanti Pak Prof. Yudi udah bicara terkait dengan pentingnya lazismu itu di PTMA ataupun di Muhammadiyah itu sangat berdampak luar biasa. Nah, terutama sekarang pada kemarin sudah mencetuskan program itu program dadakan Ustadz Rozi itu di bidang pendidikan itu memberikan 18 beasiswa kepada mahasiswa kita. Nah, itu belum kami umumkan. Nah, sebelum kami umumkan, sebelum kami ngobrol sama Dr. Uzi, nanti salah kaprah nanti. Nah, itu. Jadi kalau sekarang udah kami umumkan, untuk kita 18 mahasiswa tadi kita masukkan dalam program pendidikannya itu nanti. Nah, itu. Nah, ini itu Ustaz, itu kalau kami dalam kontrak begini, yang dapat beasiswa harus buat surat pernyataan bahwa dia harus bersedia menjadi relawan lazismu. Yes, itu maksud saya. Maka kami kumpulkan itu mahasiswanya. Mengikat. Ya walaupun nggak semuanya juga nanti akhirnya apa, tapi setidaknya ya 10-20% itu itu militannya nanti kelihatan. Ya. Ada feedback untuk kita ya, Ustaz ya. Oke. Itu gimana Bang Dayat? Ada yang ingin disampaikan lagi kira-kira? Cukup? Rasanya sekarang cukup lah Pak. Jadi mungkin secara pribadi nanti kita bisa telepon atau apa yang mana yang ini atau yang masih ragu. Sekiranya secara umum sudah dapat gambaran apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mungkin laporan sudah nampak, sudah ini. Saya pikir sementara cukup Pak Dedek. Ya. Iya. Ustadz Dede, nanti saya mungkin dikirimin nama dan bagiannya apa supaya nanti saya tidak mengatakan UMY paling wah ya, setidaknya kami punya pengalaman sama-sama mendirikan yang baru. Nanti banyak keuangan, kami sementara ini yang paling paham keuangannya ini malah Mbak Nahnuni ya, Adi ini ya dalam penyusunan. Jadi biar ditertibkan, kami itu 2 tahun terakhir sebelum saya pegang itu jungkir balik nyusunnya. Nah, maka kemudian setelah itu datang dari UAD, ya mahasiswa kami sendiri aja belum percaya sama kami, malah mahasiswa luar yang percaya sama kami gitu ya. Itu kita nanti biar maksudnya gini, kalau di Jogja itu yang bendahara dijadikan satu grup dengan yang bendahara, yang pimpinan dijadikan satu grup dengan pimpinan. Jadi komunikasinya akan nyambung gitu. Tidak semuanya kita harus masuk di grup lazismu yang ada gitu. Kalau kayak gitu nanti kita cuma capek nyimak grup aja gitu kan. Nah, nanti tadi yang pertama monggo nanti nomornya siapa yang akan kita masukkan. Kemudian dalam tahap belajar bareng mungkin saya akan mencoba fokus itu nanti mungkin Februari ya. Karena saya Desember dan Januari ini mau fokus di 2 lazis dulu. Takutnya terlalu banyak yang disanggupin nanti malah tidak maksimal semua. Insya Allah. Ustaz Rozi, yang intinya kami sudah dapat gambaran apa yang kami lakukan. Cuman saya tertarik tadi dalam hal
betul laporan tadi dan 6 bidang tadi itu udah tertera rapi. Kami ketika ngisi kolom kan, oh kami ngisi ini, di bidang ini ngisi ini, bidang dakwah kami ngisi ini. Mungkin nanti di bidang pengadilan mungkin ada dakwah dari bidang-bidang anak-anak MM, mungkin kami bisa tambahkan di situ untuk apa dalam bentuk hal ini. Dan kemudian yang lain menjelas programnya udah nyata di situ. Jadi kami tidak akan keluar dari hal-hal yang dicantumkan dalam Excel itu maksudnya. Nah, itu harapan kami bisa kami adopsi situ. Nah, kemudian yang terkait dengan ke depan nanti ya, kami menunggu luang juga waktunya Mas Sarozi dalam hal ini juga perlu kami sampaikan kepada yang ibaratnya itu ya, dana itu kan kami ambil dari berbagai sumber, terutama dalam hal kampus. Tentu tidak sekarang kan kami yang tahu kan cuma pengurus dan beberapa hal yang hadir, yang lain kan belum. Tentu kami butuh ini sambil kami memfokuskan ini loh ya, gambaran Lazismu Umuba. Nah, ini nanti dari pihak Lazismunya pusat ataupun dari Lombiya memberi pencerahan lebih bahwa memberi kepada Lazismu kita itu lebih baik daripada keluar gitu. Nah, itu saya sangat matur suwun sekali Mas Rozi atas waktunya, sudah sampai jam 10. Mengganggu waktu ya sangat padat Mas Rozinya, disempatkan juga untuk hadir pada malam ini. Sangat luar biasa, tidak ada kata lain ya, terima kasih 1000 kali terima kasih untuk malam ini, pencerahan yang luar biasa, terutama dari kami yang baru tahu tentang ini. Kami kan background kami kan bukan ini ya, bukan ke Islami juga, bukan backgroundnya ke saya juga enggak, tapi kami mencoba untuk belajar. Kalau kami nggak belajar kita nggak tahu seperti ini. Nah, itu mungkin dari saya. Menayat cukup Niat, ada lagi? Cukup Pak Dede. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua yang hadir. Saya tutup kegiatan pada malam ini. Nasrul minallah wa fathul qarib, billahi bisabil haq, fastabiqrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kita kasih. foto bareng dulu, Ustadz. Nah, ini logonya Lazismu begini. Nah, biar nanti juga dapat laporan juga. Oke, kita coba foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Saya juga sebelumnya mohon maaf PPT saya tadi kurang menarik karena ini mendadak tadi, karena kemarin Kak, saya dapat surat itu posisi saya di Cianjur. Saya respon bencana ke sana, baru pulang tadi malam 1:30. Terus hari ini tadi dari jam 9 itu, Mbak Nahnu tadi kan di kantor, saya sampai maghrib itu tidak berhenti rapat dari beberapa kegiatan. Jadi insya Allah ke depan kalau waktunya agak lama, kita siapkan slide dan data yang benar-benar terbaru ya. Karena tadi datanya belum terbaru semua. Ya, Ustaz. Oke. Ya, Terima kasih semuanya. Monggo Ustaz, monggo. Mohon izin pamit ya, Ustaz Ustil, Ustaz Dede dan semuanya. Assalamualaikum. Ustaz, matur suwun. Menayat? Gimana Menayat? Udah bisa pergambaran kita ya? Sudah aman. Ya, kedepannya nanti insya Allah kita ini dengan Pak Yudi Latif, Prof Yudi Latif tadi. Oke. Ya, berarti kita siapkan kegiatan Lazismu ini sangat luar biasa nih Ustaz. Bang Nayat? Nanti kita kantor jelasnya, program nyata kita, kemudian relawan jelas ya. Kita mungkin dengan relawan kita ya yang besok kemarin dan juga teman-teman kita yang di IMM ataupun yang lagi pemuda-pemuda nanti. Jelas kita rancangkan program itu dalam bentuk Excel kita yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Mungkin itu, Menayat. Di malam ini sambut. Mudah-mudahan tidak ada yang luar biasa terjadi di depan saya. Saya juga takut ini sendiri sebenarnya. Ya, oke, saya ulang dulu, Menayat. Nah, izin undur diri Ustadz Pak Dayat. Izin undur diri Ustadz. Ya. Oke, ya, assalamualaikum.